Bab 551. Pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, bagian 22. Semua media di negara surgawi melaporkan hal ini, dan para pemegang saham yang paling sensitif dengan gila-gilaan mulai menjual saham mereka di Qian Family Energy Group Co., Ltd., yang menyebabkan harga saham turun dari 36,2 yuan per saham menjadi 34,39 per saham dalam satu hari, penurunan harga saham sebesar 5%. Hanya dalam waktu setengah hari, kekayaan bersih Qian Family Energy Group Co., Ltd. turun dari 32,2 miliar menjadi 30,59 miliar, total 1,6 miliar yuan lenyap begitu saja. Dan jelas saja, ini baru permulaan. Hari kedua, pukul 8 pagi, setelah pasar saham baru saja dibuka, lebih banyak saham yang dijual. Hanya setengah jam kemudian, harga saham mulai turun lagi, dari 34,39 menjadi 32,67, penurunan 5% lagi, dan kekayaan bersih turun menjadi 29,06 miliar, 1,5 miliar lainnya lenyap begitu saja. Yang perlu disebutkan adalah bahwa sementara banyak pemegang saham menjual saham mereka di Qian Family Energy Group Co., Ltd., secara rahasia, beberapa pihak membeli saham tersebut. Hanya dalam waktu 2 hari, mereka telah membeli 8% dari total saham Qian Family Energy Group Co., Ltd., dan jelas, mereka masih terus melakukannya. Dari sini, dapat dilihat betapa benarnya Kepala Biro dalam mencegah berita pemakzulan Hong Weiguo bocor ke media sebelumnya. Faktanya, bagi perusahaan besar seperti Sangle dan Qian Family Energy Group Co., Ltd., tidak mudah untuk benar-benar menghancurkan mereka. Nilai sebenarnya mereka terletak pada harga sahamnya. Selama harga saham tidak terlalu berfluktuasi, hal-hal lain tidak terlalu penting. Di era informasi, apa yang paling memengaruhi harga saham? Tidak diragukan lagi, informasi itu sendiri. Bagi Sangle, semua informasinya dirahasiakan, dapat dikatakan bahwa satu-satunya berita tentang Sangle selama pemakzulannya adalah berita baik tentang restrukturisasinya dan 3 tokoh besar yang bersekutu bersama. Praktis tidak ada yang tahu tentang masalah Sangle saat itu, dan harga sahamnya tidak terpengaruh. Tetapi bagi keluarga Qian, segala sesuatunya benar-benar berbeda. Kepala Biro tidak menutup-nutupi berita tentang keluarga Qian. Oleh karena itu, para pemegang sahamnya akan segera merasakan masalahnya, sehingga mereka menjual saham mereka. Begitu harga saham mulai mengalami penurunan besar, penurunan berikutnya bahkan lebih drastis lagi karena penurunan-penurunan lainnya pun menyusul. Kota Tianhai, di dalam Hotel Li Jing. Hahaha, baru 2 hari dan kita sudah membeli 8% saham keluarga Qian. Di dalam kamar Hong Weiguo, mereka berempat melihat informasi di layar komputer. Liu Yihui tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Weiguo, hebat sekali, dalimu sungguh luar biasa, dengan modal 13 miliar dari penjualan batu giok ini, ditambah 11 miliar lagi yang kita bertiga investasikan, total modal 24 miliar ini cukup untuk membeli lebih dari 51% saham Qian Family Energy Group Co., Ltd. Setelah kita menguasai Qian Enterprise dan merilis berita ini, harga saham akan naik lagi dan kita benar-benar akan mendapat untung besar dari ini." Hehe, Qian Guangzhou mungkin tidak pernah berpikir bahwa karena dia mendakwa Weiguo, hasil akhirnya adalah perusahaannya diambil alih oleh kita, kan, haha. Mu Tai sangat senang. Ya, kemajuan saat ini tidak buruk, tetapi kita tidak boleh ceroboh. Hong Weiguo melihat statistik di layar, menyentuh dagunya, dan berkata dengan suara yang dalam, dari apa yang saya ketahui, Qian Guangzhou memegang sekitar 22,54% saham perusahaannya, pemegang saham utama lainnya adalah Toyota Conglomerate, yang memegang 16,82% saham, oleh karena itu, jika kita benar-benar ingin menguasai Qian Enterprise, kita perlu memiliki lebih dari 39,36% saham untuk dapat menendang mereka keluar dari Dewan Direksi. Saat ini, harga saham Qian Family Energy Group Co., Ltd. sedang turun drastis, kita perlu menstabilkan harga saham pada akhirnya untuk mencegahnya turun terlalu banyak, jika tidak, bahkan jika kita menguasainya, tidak akan mudah untuk menaikkan harga saham kembali. Dalam hal itu, tidak akan ada gunanya melakukan semua ini. Ya, itu benar. Liu Yihui mengangguk dan berkata, sebelumnya, saham yang paling banyak turun adalah Tianjia Corporation, yang mengalami penurunan harga saham selama 27 hari berturut-turut. Kodenya adalah 500.646. Sejak saat itu, tidak ada yang berani membeli sahamnya lagi. Jika kita terus membiarkan harga saham Qian Enterprise turun seperti ini, bahkan setelah kita membeli perusahaan itu, ini akan menjadi masalah bagi kita. Terakhir kali, harga saham Tianjia Corporation anjlok selama 27 hari berturut-turut dan langsung bangkrut. Sejak saat itu, selama investor mendengar kata-kata Tianjia, mereka akan menghindarinya sama sekali. Jika harga saham Qian Enterprise terus anjlok seperti itu, bahkan jika mereka membeli perusahaan itu tidak akan berguna lagi bagi mereka. Biarkan turun 4 kali lagi, baru kita mulai mengendalikan harga sahamnya sedikit. Hong Weiguo memutuskan dan berkata, setelah itu, kita harus memperlambat temponya, kali ini,
kita membeli Qian Enterprise untuk diberikan kepada Dali untuk dimainkan. Kita tidak bisa memberinya sesuatu yang terlalu sampah, kalau tidak, aku tidak perlu menghadapinya untuk memberikannya kepadanya. Haha, oke kalau begitu sudah diputuskan. Semua orang tertawa serempak. Markas besar militer Tianhai, ruang konferensi besar. Kepala biro duduk di panggung dan melihat dokumen di tangannya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan mengangguk. Asistennya Mu Huizhou langsung mengambil dokumen itu dan pergi. Ya, dari apa yang terlihat saat ini, semuanya berjalan dengan baik. Kepala biro tertawa dan berkata, Qian Family Energy Group Co., Ltd. milik Qian Guangzhou selalu bekerja sama dengan konglomerat Toyota dan menyebabkan kekacauan di negara surgawi, menaikkan harga minyak. Kali ini, kami berhasil mengatasi kekacauan ini sebagai bagian dari waktu, ini benar-benar pencapaian yang luar biasa bagi kami. Ya, tapi Kepala Biro. Seseorang bertanya dengan bingung, kami memang menghancurkan keluarga Qian kali ini, tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana kami harus menangani perusahaan besar seperti perusahaan Qian, apakah negara akan mengambil alihnya, atau sesuatu yang lain? Keluarga Qian telah jatuh, tetapi perusahaan mereka tidak bisa begitu saja disingkirkan begitu saja. Ini adalah perusahaan yang sangat besar, mereka harus mencari seseorang untuk mengambil alih. Namun masalahnya adalah siapa yang harus diambil alih. Seperti yang diharapkan, orang lain berkata, Kepala Biro, menurutku, kita diam-diam merencanakan sesuatu yang merugikan Hong Weiguo kali ini. Meskipun itu bagian dari rencana besar, kita harus memberinya kompensasi, bukan? Jika tidak ada cara lain, mari kita berikan saja perusahaan energi ini kepada keluarga Hong. Bagaimanapun, Hong Weiguo adalah orang yang cukup baik. Kata-katanya disetujui oleh semua orang yang hadir. Tepat sekali, aku benar-benar tidak merasa enak berkomplot melawannya kali ini bukan masalah kecil, kita memang harus memberinya kompensasi. Ya, jika kita bisa menjalin hubungan baik dengannya, itu akan menguntungkan kita juga. Bukankah si boros Hong Dali itu masuk ke industri senjata? Jika kita memberikan perusahaan ini kepadanya, Hong Dali akan punya lebih banyak uang untuk dihambur-hamburkan. Hahaha, dasar rubah tua yang licik. Kepala biro tertawa dan berkata, mengenai cara menangani perusahaan Qian, bos dan aku sudah memikirkannya, kali ini, Hong Weiguo memang mengalami kerugian, oleh karena itu, niat bos adalah memindahkan perusahaan ke Hong Dali dan mengganti namanya menjadi Dali Energy Corporation. Si bajingan kecil Hong Dali ini dengan mudahnya menyebabkan masalah besar bagi Qian Guangzhou kali ini. Kalian seharusnya percaya pada pandangan jauh ke depan bos, kan? Hong Dali dengan santai menggerakkan satu jarinya dan menghancurkan perusahaan Qian. Sebelumnya, orang-orang di sini masih meragukan kemampuan Hong Dali, tetapi sekarang, tidak seorang pun yang meragukannya lagi. Kepala Biro, izinkan saya menanyakan sesuatu. Seseorang berpikir sejenak dan bertanya, meskipun kita dapat mentransfer Qian Family Energy Group Co., Ltd. ke Hong Dali, masalahnya adalah, dengan alasan apa kita akan melakukan itu, jika kita langsung memberikannya kepadanya secara gratis, Hong Weiguo akan tahu bahwa kita berkomplot melawan dia dan putranya, itu tidak akan baik, bukan, berdasarkan sifat protektif Hong Weiguo dan Hong Dali. Ya, itu memang masalah. Kepala Biro menyentuh dagunya dan berkata, dalam hal ini, saya akan meminta Hong Weiguo untuk membeli saham perusahaan Qian. Tetapi saat dia baru saja mengatakan ini, Mu Huizhou tiba-tiba bergegas masuk dan meletakkan dokumen baru di depannya. Apa ini? Kepala biro mengambil dokumen itu dan membacanya sekilas. Kemudian, dia tiba-tiba menepuk pahanya dengan keras dan berkata, memang, tidak ada seorang pun dari keluarga Hong yang sederhana. Haha, mengesankan. Semua orang merasa aneh dan bertanya, Kepala Biro, apa yang mengesankan, apa yang dilakukan keluarga Hong? Benar sekali. Ceritakan juga pada kami, apa yang membuatmu begitu terkejut? Hong Weiguo memang jenius nomor satu di keluarga Hong dalam 100 tahun terakhir. Kepala biro tertawa dan berkata, saat ini, Hong Weiguo sudah mulai membeli saham perusahaan Qian, dia sudah memiliki 13% saham sekarang dan masih membelinya. Sangat hebat. Semua orang terkejut. Kita bahkan belum memutuskan apa yang harus dilakukan di sini dan pihak Hong Weiguo sudah mulai membeli saham. Dan dia sudah memiliki 13%. Benar sekali, pasangan ayah dan anak ini sama-sama hebat. Kepala biro berkata, baiklah, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah memasukkan lebih banyak saham ke pasar sehingga Hong Weiguo dapat membeli cukup banyak saham untuk melampaui Qian Guangzhou. Kalau begitu, dia akan dapat langsung menguasai perusahaan Qian dan menyelamatkan kita dari banyak masalah, haha. Kota Tianhai, distrik Villa Gunung Wangxiang, Villa keluarga Qian. Qian Guangzhou membubarkan semua petugas di villa dan duduk di ruang tamu sendirian. Dia memegang telepon dan berbicara dengan keluarganya. Bagaimana kemajuan pengepakan di sana? Qian Guangzhou bertanya perlahan, berapa banyak orang yang tersisa? Semua orang sekarang berkemas, mereka semua bersiap untuk beremigrasi ke luar negeri.
Suara perempuan yang tajam terdengar melalui telepon. Tetapi semua uang kami di negara ini telah dibekukan, selain itu, 3 rekening kami di luar negeri juga telah dibekukan, kami kehilangan sekitar 400 juta uang tunai secara keseluruhan. Ya, aku tahu bahwa kamar dagang tidak akan mundur semudah itu. Qian Guangzhou berkata dengan nada hambar, minta anggota keluarga untuk melarikan diri terlebih dahulu sebelum membicarakan hal-hal lain, aku akan berjaga-jaga di sini untuk berjaga-jaga jika perlu bernegosiasi dengan kamar dagang. Baiklah, hati-hati. Aku tahu. Qian Guangzhou perlahan menutup telepon. Dia tetap duduk di sana dan terdiam seakan-akan dia adalah sepotong kayu tak bernyawa. Setelah duduk di sana selama setengah jam, Qian Guangzhou tiba-tiba menghela napas panjang, mengenkripsi teleponnya, dan menelepon. Panggilan itu berhasil tersambung dengan sangat cepat, dan Qian Guangzhou dengan hambar berkata, ikuti semua yang ada di perjanjian, mulailah bersiap, berapa lama waktu yang Anda butuhkan. Kita bisa memasangnya hanya dalam 12 jam. Suara di telepon itu tidak terdengar seperti warga negara surgawi. Kami telah mempersiapkannya sejak kami mengetahui pemaksulanmu. Qian Guangzhou tersenyum dan berkata, bagus. Kemudian, dia menutup telepon. Bab 552. Pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, bagian 23. Pada saat yang sama, negara surgawi, Samudra Timur. Di kapal induk Hongdali, Big Fish, Laboratorium Lin Chuyin. Tuan muda. Ling Xiaoyi masuk dengan santai. Ketika melihat Hongdali, dia tersenyum dan melapor. Tuan baru saja mentransfer 3 miliar ke rekening Anda, dia bilang itu untuk Anda gunakan sesuai keinginan Anda. 3 miliar. Iya, ini kabar baik. Dananya menipis karena pembelian kapal induk dan batu-batu, intinya, dia harus menyia-nyiakannya. Dia harus melihat cetak biru sains dan teknologi seperti apa yang bisa dia tukarkan dari sistem itu. Ini bagus, ini bagus. Hongdali mengangguk dengan penuh semangat. Dia berdiri, meregangkan tubuh dengan malas, dan menguap. Cuyina, jangan bekerja pada alat pelepas energi sekarang, beristirahatlah, bantu aku memikirkan cara menghabiskan uang. 3 miliar. Dia berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja sebelumnya dan tidak tahu sama sekali, jika itu 300.000, dia tidak akan memiliki masalah untuk menghabiskannya. Mendengar itu, Lin Chuyin meletakkan obor las. Gadis kecil itu sama seperti sebelumnya, tetapi sekarang dia tampak jauh lebih lembut. Ini adalah hasil dari pelatihan Hongdali. Dia berpikir sejenak sebelum berkata, kita bisa membeli tank, atau pesawat tempur, atau bahkan mengembangkan senjata konsep baru, tetapi kita tidak banyak menggunakan senjata konvensional dan senjata konsep baru. Jika kita berhasil mengembangkan perangkat pelepas energi, tidak akan ada aksesori lain yang diperlukan untuk senjata konvensional dan senjata konsep baru. Itu memang masalah. Hongdali memandang perangkat pelepasan energi di sudut. Hongdali menghabiskan 400 juta sebelum ia mampu memperoleh permata energi saat ia berjudi batu. Dengan 8 poin dasar dan 8 poin tambahan, nilainya menjadi 16 poin. Ditambah dengan penguat energi yang dikeluarkan Lin Chuyin, saat dipasang pada pakaian suci mekanik. Iya, aku tidak menyangka pengeluaran akan menjadi masalah besar. Hongdali mendengus dan duduk di sofa. Dia dengan angkuh menyandarkan kakinya di meja kopi di depannya, tampak bergaya semaksimal mungkin. Bagaimana aku menghabiskan uang ini? Adalah hal yang umum untuk khawatir tentang cara menghasilkan uang. Namun Hongdali khawatir tentang cara menghabiskan uangnya. 3 miliar. Tidak ada gunanya menghabiskannya untuk hal-hal kecil, tetapi dia tidak tahu harus membeli apa. Tanpa menyia-nyiakannya, dia tidak akan mendapatkan poin atribut. Tanpa poin atribut, dia tidak dapat menukarnya dengan hal-hal menarik, itu membuatnya merasa tidak nyaman. Mendengar Hongdali ingin menghabiskan uang, semua orang terdiam. Memang pusing memikirkan cara menghabiskan 3 miliar. Di laut, ia sudah punya 2 kapal induk, Big Fish dan Second Fish. Di darat, ia sudah punya Grand Zone dan Falcon. Mobil-mobil itu adalah mobil sport yang sempurna, dengan sistem pertahanan yang memadai. Satu-satunya hal yang kurang darinya adalah benda-benda di langit. Namun, benda-benda yang terbang di langit tidak mahal. Pesawat tempur biasa harganya hanya 20 hingga 30 juta. Yang lebih bagus mungkin harganya mencapai 100 juta, masalah utamanya adalah yang lebih bagus tidak bisa dibeli. Tidak ada gunanya membeli yang biasa karena seseorang bisa terbang dengan pakaian suci mekanik. Tidak ada gunanya membeli pesawat tempur. Tetapi jika dia tidak membeli pesawat tempur, apalagi yang bisa dia beli? Cuyina, apakah ada pesawat tempur berkualitas tinggi? Mata Hongdali berbinar-binar seperti bintang. Harganya pasti setidaknya 100 juta. Lupakan saja, prioritasnya adalah menghabiskan uang itu untuk ditukar dengan poin atribut. Mengenai apa yang bisa dia lakukan dengan pesawat tempur itu, dia bisa memikirkannya nanti. Harga pesawat tempur. Lin Chuyin berpikir sejenak dan segera menjawab,
F24, biaya pembuatan masing-masing 85 juta dolar AS, F36, biaya pembuatan 60 juta dolar AS, F16, 27,9 juta dolar AS, FA18, 27 juta dolar AS, F19, 14,6 juta dolar AS, B3, 600 juta dolar AS. Sebagai seorang ahli teknologi, tentu saja dia telah melakukan penelitian tentang pesawat tempur. Dia dengan mudah menyebutkan nomor model dan harga berbagai pesawat tempur. B3 harganya 600 juta. Hong Dali menjadi bersemangat saat mendengar harganya. 600 juta. Satu saja setara dengan 60 poin atribut. Jika dia membeli 5, dia akan mendapatkan 300 poin atribut. Wah, itu terlalu kuat. Tapi B3 adalah pesawat tempur terbaik mereka. Mereka tidak akan menjualnya. Lin Chuyin langsung menyiramnya dengan air dingin. Hong Dali merasa patah semangat, apa gunanya menyebutkannya jika dia tidak bisa membelinya. Dia marah tanpa alasan. Namun, J26 milik negara surgawi tampaknya harganya cukup mahal, sekitar 120 juta yuan. Lin Chuyin berpikir sejenak dan berkata, ada kemungkinan untuk membeli yang ini. J26. Hong Dali menatap dengan mata terbelalak. Apakah kuat, tapi harganya agak murahan. Senjata konvensional, jelas Lin Chuyin. J26 adalah pesawat tempur siluman tugas berat bermesin ganda generasi keempat yang dikembangkan oleh Heavenly State Aircraft Industry Group Co., Ltd., untuk militer Heavenly State. Badan pesawat mengadopsi kursi tunggal, mesin ganda, ekor ganda gerak penuh, saluran masuk udara drum DSI, dan sayap anti-bebek atas dengan lengkungan runcing, hidung dan badan berbentuk berlian, ekor vertikal miring, dan pintu roda pendaratan bergerigi. Modul rudal samping mengadopsi struktur inovatif, yang dapat menutup tiang rudal terlebih dahulu, dan dilengkapi dengan rudal tempur tercanggih di negara ini. Kedengarannya mengesankan. Hong Dali tertarik pada hal-hal seperti itu, tetapi masalahnya adalah harganya terlalu murah. Tapi satu saja harganya 120 juta, itu tidak cukup. Mendengar itu, semua orang menghela nafas. Ngomong-ngomong, menghabiskan uang itu tidak mudah. Tang Muxin cemberut, dulu dia benci kalau Hong Dali menghambur-hamburkan uang. Tapi kesenangan terbesarnya sekarang adalah melihat Hong Dali menghambur-hamburkan uang. Tuan muda, ada apa? Saat semua orang gelisah, Lucifer menyerbu masuk. Selama ini, Lucifer menyaksikan Hong Dali dan Lin Chuyin meneliti teknologi. Sebagian, itu untuk mencuri pandang ke arah Lin Chuyin, dan terakhir, itu karena dia juga seorang ahli teknologi, dia datang ke laboratorium setiap kali dia bosan. Karena dia takut identitasnya terungkap, dia tidak berani banyak bicara. Namun, menontonnya sama menyenangkannya. Menyebalkan. Hong Dali memasang wajah muram dan mendesah putus asa. Memikirkan cara menghabiskan uang. Kau tidak tahu bagaimana cara membelanjakannya. Lucifer tertegun sejenak. Kemudian dia tertawa. Itu masalah sederhana, berapa jumlahnya, aku akan membantumu memikirkan sesuatu. 3 miliar. Hong Dali lesu. Lucifer duduk sambil membawa pudong. Berapa, banyaknya? 3 miliar. Hong Dali mengerutkan kening saat menatap Lucifer. Tidak ada cara untuk menghabiskan uang ini, tidak ada yang layak dibeli. Ini. Lucifer tercengang. Ia teringat saat ia dikurung di gedung Heksagon Amerika, gaji tahunannya hanya 5 juta dolar AS. Ia pikir itu sudah cukup banyak, padahal, itu benar-benar banyak. Namun, jika dibandingkan dengan Hong Dali, wajah Lucifer berlinang air mata. Tampaknya keputusannya untuk mengikuti Tuan Muda Dali benar. Oleh karena itu, kedua orang idiot itu mulai berpikir bagaimana cara menghabiskan uang tersebut. Memang sulit. Pada level Hong Dali, kebutuhan dasar hidup, pakaian, makanan, tempat tinggal, dan sarana bepergian, pakaian yang dikenakannya adalah barang mewah yang harganya puluhan ribu. Ia makan makanan terbaik, dengan babi yang diberi makan ginseng. Ia tinggal di kapal induk. Tidak ada ruang untuk peningkatan. Baiklah, di laut, ada hiu putih besar, Xiao Bai. Di darat, ia memiliki Grand Zone, dan di udara, ia memiliki pakaian suci mekanik. Hong Dali tidak perlu khawatir tentang beberapa hal utama yang penting dalam hidup. Akibatnya, uang tidak dapat digunakan dengan tepat. Ngomong-ngomong, saat Lucifer berpikir cukup lama, matanya tiba-tiba berbinar. Dia tertawa. Tuan muda, saya punya ide, uang ini pasti bisa digunakan. Oh, ceritakan padaku. Mendengar itu, mata Hong Dali pun berbinar. Apa idemu? Ayo beli satelit, kata Lucifer bersemangat. Aku selalu ingin membeli salah satunya. Peralatan yang sangat cocok untuk mengintip. Satelit. Mendengar itu, Hong Dali hampir meneteskan air liur. Ini bagus, Ayah, mendengar apa yang kau katakan, rasanya mengasyikkan, kita akan membelinya. Tang Muxin mencubit lengan Hong. Kamu boleh beli satelit, tapi jangan mengintip orang lain, bukankah di sini banyak wanita cantik?
Sakit, sakit. Hong Dali meratap. Aku hanya ingin menyia-nyiakan, dialah yang ingin mengintip. Begitulah adanya. Tang Muxin berhenti mencubitnya. Lin Yanwei dan Ling Xiaoyi tertawa sambil berdiri di samping. Keduanya selalu bertengkar. Menarik mendengar mereka bertengkar. Sekarang setelah mereka akhirnya memikirkan cara untuk menghabiskan uang, mereka segera bertindak. Hong Dali mengeluarkan ponsel pintarnya dan menelepon kepala biro. Paman kepala, apa yang sedang Anda lakukan? Karena sudah beberapa hari tidak bertemu dengannya, suara kepala biro terdengar lembut. Ya, Dali ada apa, ada apa? Hong Dali berpikir sejenak tentang bagaimana menyampaikannya. Ini hal kecil, aku ingin membeli sesuatu, tetapi aku tidak tahu bagaimana. Yo, apa yang dipikirkan anak kita yang sangat berbakat? Kepala biro senang mendengarnya. Apa yang ingin kamu beli, ceritakan padaku. Ayah, Dali ingin menyia-nyiakan, kami akan mendukungmu. Ya. Hong Dali mendengus. Saya ingin membeli satelit, tapi saya tidak tahu di mana membelinya. Saat dia mengatakan itu, telepon di sisi lain jatuh ke lantai dengan bunyi patah. Setelah beberapa lama, suara kepala biro terdengar keras di telepon. Dasar bajingan, apa yang kau katakan? Kau ingin membeli satelit. Bab 553. Pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, tujuan akhir bagian 1. Tidak heran kepala biro begitu terkejut. Jika dia ingin membeli tank atau jet tempur, itu masih masuk akal. Tapi dia menginginkan satelit, bukan pesawat. Ya, aku punya terlalu banyak uang dan tidak punya tempat untuk menghabiskannya, jadi aku berencana untuk membeli satelit dan menghabiskan sebagian kekayaanku. Sekarang semakin sulit untuk menghabiskan uang. Lagi pula, dia tidak bisa benar-benar mendapatkan seluruh armada jet tempur untuk 2 kapal induk, bukan? Setelah dia selesai mengatakan itu, dia menambahkan kalimat lain, tentu saja, akan lebih baik jika aku bisa mendapatkan sepasang. Pernahkah ada yang mendengar orang membeli satelit secara berpasangan? Kepala biro belum pernah bertemu orang seperti itu. Dia terdiam di ujung telepon selama beberapa detik, sebelum akhirnya bertanya, Dali, apakah kamu mulai tertarik dengan teknologi militer? Jika kamu benar-benar tertarik, aku akan membantumu bertanya kepada militer tentang hal itu dan melihat apakah mereka dapat menyediakan 2 satelit untukmu. Bagaimana menurutmu? Jika si bocah Hong Dali benar-benar tertarik dengan teknologi militer, mereka akan memberinya bom nuklir. Tidak, bukan itu, dia tidak boleh memilikinya, mereka akan memberinya apapun yang dia inginkan, belum lagi 2 satelit. Meskipun kepala biro mengajukan pertanyaan itu dengan ragu-ragu, hatinya dipenuhi dengan harapan. Oh, tidak juga, jawab Hong Dali dengan tenang. Ada orang bodoh di sini yang bilang dia ingin mendapatkan satelit agar dia bisa diam-diam mengintip gadis-gadis yang sedang mandi. Jantungku. Suara yang berbunyi, plop, terdengar dari ujung telepon, dan jantung kepala biro hampir berdebar kencang. Bocah itu seharusnya tidak begitu menyebalkan. Dia menginginkan sepasang satelit karena ada orang bodoh di sebelahnya yang ingin menggunakannya untuk mengintip orang. Dengan uang sebanyak itu, tidak bisakah dia meminta gadis-gadis mengantre di depannya dan memilihnya? Apakah dia harus menggunakan teknologi canggih seperti satelit? Beruntung tidak ada personel militer lain di sampingnya. Kalau tidak, mereka pasti sudah dibuat jengkel sampai mati oleh bocah kecil itu. Dia pernah melihat orang menghambur-hamburkan uang, tetapi tidak pernah dalam skala seperti itu. Membeli satelit untuk mengintip orang. Ini hampir menjadi impian setiap pria, bukan? Dia bisa memata-matai siapapun yang dia inginkan, bahkan dilengkapi dengan pemosisian satelit. Sejujurnya, kepala biro benar-benar sedikit cemburu. Hong Dali hanya khawatir tentang bagaimana ia harus menghabiskan uang, tetapi ia harus mengkhawatirkan rencananya. Ia telah kehilangan cukup banyak rambut dalam beberapa hari terakhir. Ketika ia bangun di pagi hari, bantalnya ditutupi dengan rambut. Apapun yang terjadi, kepala biro yakin akan satu hal. Hong Dali harus menyia-nyiakannya, dan mereka harus mendukungnya sepenuhnya. Jadi, kepala biro mempertimbangkan dan berkata, baiklah, kalau begitu, tunggu sebentar, saya tidak begitu paham dengan satelit, saya akan membantu Anda menanyakannya. Bocah, Anda benar-benar punya ide yang bagus, siapa yang menyarankan satelit? Bodoh. Hong Dali tertawa riang dan berkata, dia cukup menarik, dan kami juga akrab. Baiklah, sialan, tunggu kabarku. Kepala biro lalu menutup telepon. Dali, satelit-satelit ini, apakah kita benar-benar bisa membelinya? Ketika panggilan telepon berakhir, Tang Muxin bertanya kepadanya dengan lembut, satelit seharusnya dianggap sebagai proyek nasional yang penting, bukan? Apakah satelit-satelit itu benar-benar bisa dijual kepadamu? Untuk apa kamu akan menggunakannya? Tidak mungkin kamu berencana menggunakannya untuk mengintip gadis-gadis yang sedang mandi. Ah, ini. Hong Dali memikirkannya sebelum memberikan jawaban khas Hong Dali. Beli dulu, putuskan kemudian, pokoknya, aku hanya ingin berfoya-foya, aku hanya ingin menghamburkan uang.
Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, aku benar-benar merasa sangat gembira saat memikirkannya. Saat aku mendapatkan satelit, aku bisa memata-matai siapapun yang aku mau. Sebaiknya aku juga memasang pencitraan inframerah. Dengan begitu, aku tidak perlu khawatir tentang gedung-gedung. Dali, Tang Muxin tersenyum jahat. Jika kau berani melihat, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Ah, hahaha, aku bercanda, hanya bercanda. Hong Dali segera mengalihkan topik pembicaraan. Mengapa kepala biro belum selesai menelepon? Tidak lama kemudian kepala biro menelepon kembali. Dali, saya menanyakannya untuk Anda, satu-satunya satelit yang dapat kami berikan kepada Anda sekarang adalah satelit komunikasi militer. Satelit digolongkan menurut tujuannya, ada satelit pengintaian, satelit komunikasi militer, satelit navigasi militer, satelit meteorologi militer, satelit geodesi militer, satelit peringatan dini, satelit intersepsi, satelit anti-satelit, dan satelit deteksi ledakan nuklir. Jenis yang mana yang Anda inginkan? Banyak sekali jenisnya. Hong Dali terkejut. Kalau begitu, aku harus memikirkannya dengan saksama. Maka, beberapa di antara mereka pun tertawa sambil berjongkok di lantai sambil menggambar lingkaran, memutuskan satelit apa yang harus mereka beli. Hong Dali, menurutku satelit pengintai ini terlihat bagus. Kurasa ini akan menjadi pilihan yang tepat bagi seorang pengamat. Lin Chuyin, satelit pencegat atau satelit anti-satelit seharusnya lebih praktis. Maksudnya praktis untuk penggunaannya. Tang Muxin, kita harus mendapatkan satelit navigasi militer, lihatlah laut, di mana-mana hanya ada air, sulit untuk membedakan arah mana yang mana, satelit ini akan berguna saat kita bernavigasi sambil berlayar. Hong Dali, ini bagus, beli yang ini dulu. Lucifer, kita harus membeli satelit pengintai, itu yang terbaik untuk memata-matai orang, aku sudah lama ingin melihat pantai-pantai di Hawaii, konon katanya wanita-wanita di sana cantik sekali, wajahnya bidadari, badannya iblis. Hong Dali memikirkannya. Baiklah, satu satelit pengintai, satu satelit navigasi, satu satelit intersepsi. Kemudian, dia menatap Lin Yanwei lagi. Kakak Yanwei, apakah kamu juga ingin membeli satu? Lin Yanwei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku tidak membutuhkannya, aku tidak memata-matai orang lain. Benar juga. Hong Dali mengusap dagunya. Kalau begitu, kita beli 3 saja dulu, kalau masih kurang, kita beli lagi. Tang Muxin, Lucifer, Lin Yanwei, Ling Xiaoyi. Apakah dia pikir itu pangsit? Menambah lagi kalau jumlahnya kurang. Hong Dali berbicara ke telepon pintar. Paman Kepala, saya sudah selesai memilih, saya akan membeli 3 dulu, saya ingin satelit pengawasan, satelit navigasi, dan satelit intersepsi, kami tidak membutuhkan yang lain, untuk saat ini, jadi kami akan membelinya di masa mendatang saat kami membutuhkannya. Anak nakal. Kepala biro itu marah. Apa kau mencoba membuatku mati? Kupikir kita sepakat untuk membeli 1 pasang. Kenapa sekarang jadi 3? Hong Dali tertawa. Perubahan selalu terjadi lebih cepat daripada rencana yang dibuat. Paman Kepala, Anda yang terbaik, saya tahu Anda bisa mewujudkannya. Kepala Biro. Apa sebenarnya yang ada di otak bocah ini? Apakah dia tahu apa itu satelit? Saya akan berusaha sebaik mungkin. Kepala Biro itu sangat tertekan. Saya akan memberimu 3 satelit untuk memata-matai orang demi kesenangan, apa-apaan ini? Dia mungkin berkata begitu, tetapi pemborosan Hong Dali harus didukung apapun yang terjadi. Pada akhirnya, kepala biro hanya bisa berkata, tunggu kabar saya, bocah nakal. Setelah mereka menutup telepon, kepala biro berkata dengan gelisah, 3 satelit, apakah Hong Dali tahu apa itu? Mo Huizhou tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berkata, kepala biro, mengapa kita tidak memberinya 3 satelit saja, bagaimanapun, aku tahu bahwa apapun yang dilakukan Tuan Muda Dali akan menghasilkan keuntungan yang tak terduga, entah bagaimana, aku merasa akan ada beberapa keuntungan jika kita memberinya 3 satelit itu. Benar, berdasarkan gayanya yang biasa, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk memberinya 3 satelit. Kepala biro memikirkannya sebelum memberi instruksi. Mari kita lakukan seperti ini, Huizhou, kau pergi mencari orang tua itu, An Yangsu, katakan padanya apa yang diminta Dali dan minta dia memikirkan caranya. Baiklah. Aku akan pergi sekarang. Mo Huizhou segera pergi. Saat kantor sudah kosong, kepala biro mengusap dagunya. Si bocah nakal ini mengingatkanku saat dia berkata bahwa perubahan selalu terjadi lebih cepat daripada rencana yang dibuat. Dia dan Wei Guo, ayah dan anak ini, benar-benar pandai melakukan hal yang tak terduga. Apakah sesuatu yang tak terduga akan terjadi kali ini juga? Pada akhirnya, tampaknya kata-kata Hong Dali akan menjadi kenyataan. Setelah berpikir demikian, telepon kepala biro tiba-tiba berdering. Ia mengangkatnya dan melihatnya. Dengan suara, ia segera menjawab telepon. Blood Demon, kamu di mana? Mengapa kamu meneleponku saat ini? Apa terjadi sesuatu?
Blood Demon telah menyelinap ke Jaban setelah mengubah wajahnya dan siap untuk membunuh Presiden konglomerat Toyoda, Taro Gohon. Dia menelepon saat ini karena dia punya berita penting. Kepala Biro. Dari ujung telepon terdengar suara Blood Demon berbicara dalam bahasa Mandarin yang agak kasar. Saya baru saja membunuh seorang ninja dari konglomerat Toyoda dan memperoleh berita yang tidak terduga, jadi saya ingin menceritakannya kepada Anda. Benar-benar ada berita yang tidak terduga. Apakah ini perubahan yang terjadi lebih cepat dari rencana? Nah, ada apa? Cepat ceritakan padaku. Begitu Kepala Biro mendengar bahwa itu ada hubungannya dengan konglomerat Toyoda, dia langsung bertanya dengan tergesa-gesa, berita apa? Ini terkait dengan Tuan Muda Dali. Setan Darah berkata perlahan, Hattori Jiro, pemimpin ninja Iga milik konglomerat Toyoda, sekarang berada di Tianhai, dan targetnya adalah Hong Wei Guo. Hattori Jiro akan membunuh Hong Wei Guo. Kepala Biro awalnya terkejut, lalu gembira. Bagaimana kemampuan Hattori Jiro? Berdasarkan deskripsi, dia lebih kuat dariku. Blood Demon menjawab, menurut ninja yang kubunuh, Hattori Jiro memiliki kemampuan khusus karena gen mutan seperti Ratu Zerg Zhangyi, dia sangat kuat. Baiklah, saya mengerti. Kepala Biro menggertakkan giginya. Terima kasih telah memberikan informasi penting seperti itu. Kau terlalu sopan, aku masih membutuhkanmu, Kepala Biro, untuk menjagaku saat aku menetap di alam surgawi setelah membunuh Taro Gohon. Tidak masalah. Ketika dia menutup telepon, Kepala Biro merasa sangat lega. Dia begitu gembira hingga dia memutar beberapa putaran di kantornya. Saat dia memutar, dia berteriak, hebat, hebat, haha, rencananya akan berjalan sesuai rencana, akhirnya kita bisa sedikit bersantai. Rasanya menyegarkan, bagaikan hembusan udara dingin ber-AC ke tubuh yang berkeringat setelah beraktivitas di luar di hari yang sangat panas. Kepala Biro buru-buru memberi instruksi. Para pengawal, suruh semua orang berkumpul di ruang konferensi besar, ada sesuatu yang penting untuk saya umumkan. Tak lama kemudian, semua pemimpin di seluruh gedung markas besar distrik militer Tianhai berkumpul. Kepala Biro masuk dengan wajah berseri-seri. Begitu dia melangkah masuk, dia tertawa. Ah, akhirnya kita berhasil kali ini, Shiroishi Kazuma telah memerintahkan kepala ninja Iga, Hattori Jiro, untuk membunuh Hong Wei Guo. Begitu mereka mendengar apa yang dikatakan Kepala Biro, semua orang sangat gembira. Mereka tertawa dan berkata, kali ini, semua kesabaran kita akhirnya terbayar, rencana rumit dan berliku-liku yang telah kita susun untuk mendakwa Hong Wei Guo sambil sebenarnya menjebak Qian Guangzhou akhirnya membuahkan hasil, hahaha. Baiklah, kurasa semua orang sudah tahu sekarang. Kepala Biro memukul meja dengan keras. Meskipun kita telah berputar-putar kali ini, tujuan akhir kita adalah untuk secara diam-diam memanipulasi konglomerat Toyoda di negara bagian Jaban. Bab 554. Pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, tujuan akhir bagian kedua. Konglomerat Toyoda. Sasaran rencana besar Kepala Biro adalah konglomerat Toyoda. Kali ini mereka membuat keributan besar. Seluruh Kamar Dagang Sumber Daya akan kacau balau, Hong Wei Guo akan dimaksudkan, dan bahkan dibunuh. Satu-satunya target utama Kepala Biro adalah raksasa bisnis, konglomerat Toyoda. Akhirnya kita bisa menenangkan pikiran kita sekarang, hahaha. Semua orang tertawa serempak. Kita takut terjadi sesuatu yang salah, Shiroishi Kazuma pasti berencana untuk membunuh Hong Wei Guo dan mengarahkan amarah Hong Dali ke negara surgawi. Dia tidak menyangka akan jatuh ke dalam perangkap kita kali ini, dia sedang menggali kuburnya sendiri. Ya, Kepala Biro itu kini benar-benar santai. Menurut asumsi awal kami, ketika Kamar Dagang Sumber Daya memaksulkan Hong Wei Guo, Qian Guangzhou akan menjadi sombong. Dengan karakternya, dia tidak akan membiarkan Hong Wei Guo lolos begitu saja. Kami kemudian akan menyamar sebagai pembunuh Jaban dan berusaha membunuh Hong Wei Guo. Kami kemudian dapat mengarahkan semua kebencian kepada konglomerat Toyoda. Namun, tidak diketahui apakah rencana ini pada akhirnya akan berhasil. Bagaimanapun, Hong Wei Guo sangat pintar, begitu dia melihat rencana kita, semua kerja keras kita akan sia-sia. Tidak hanya itu, mereka akan marah pada kita, itulah sebabnya kita tidak boleh membuat kesalahan. Hong Wei Guo, khususnya, tidak boleh tahu. Sekarang situasinya berbeda, Hattori Jiro akan datang sendiri ke negeri surgawi, mereka akan menggali kuburan mereka sendiri, jadi itu tidak akan ada hubungannya dengan kita. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan sekarang. Pertama, berusahalah semaksimal mungkin untuk memastikan keselamatan Hong Wei Guo, sama sekali tidak boleh ada kecelakaan. Ada desas-desus bahwa Hattori Jiro memiliki kemampuan khusus karena gen mutan dan sangat kuat. Kedua, kita harus memastikan bahwa Hattori Jiro dapat berhubungan dengan Hong Wei Guo dan dikenali oleh Hong Wei Guo. Ketiga, kalian boleh melakukan apapun yang kalian inginkan terhadap pengkhianat besar Qian Guangzhou. Tidak perlu bersikap lunak padanya, dia hanya pemicu rencana ini dan tidak lagi berguna. Kini kesabaran mereka akhirnya terbayar, semua orang di ruangan itu menghela napas panjang lega. Mereka tertawa dan berkata, haha,
Ini hebat, akhirnya kita bisa bersantai. Ya, saat pertama kali kami membuat pernyataan untuk memprovokasi Hong Dali si anak durhaka, saya sangat khawatir, sekarang semuanya akhirnya baik-baik saja, benar. Shiroishi Kazuma mengaku bisa melihat semua kemungkinan, kali ini dia telah menggali kuburnya sendiri, haha. Ketika semua orang selesai tertawa, seseorang bertanya, karena Hattori Jiro memiliki kekuatan mutan, dia pasti sangat kuat, siapa yang harus kita minta untuk melindunginya? Saya tidak percaya pada prajurit biasa, prajurit super saat ini tidak berdaya karena Hong Dali berada di luar jangkauan, adapun yang lainnya. Para prajurit super dengan atribut maksimum berada di luar jangkauan aura Hong Dali, sehingga atribut mereka telah turun kembali ke normal. Negara tentu tahu tentang itu. Jika mereka menggunakan prajurit normal melawan Hattori Jiro, akan ada banyak korban. Itu jelas tidak sepadan. Seseorang menyarankan, mengapa kita tidak meminta Hong Weiguo mengenakan salah satu pakaian suci mekanik, itu akan mudah. Tanpa diduga, Kepala Biro tersenyum dan berkata, jangan khawatir, awalnya ini masalah yang membingungkan, tetapi sekarang saya sudah memiliki orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Siapa dia? Beritahu kami. Sambil menatap kerumunan yang penasaran, Kepala Biro itu terkekeh dan berkata, saya harus merahasiakan identitas orang ini untuk saat ini. Yang perlu kalian ketahui sekarang adalah kita tinggal duduk santai dan melihat bagaimana Hong Dali, si anak boros, menyiksa konglomerat Toyoda. Hahaha. Konglomerat Toyoda adalah sumber utama ketegangan yang menyebabkan perang antara negara surgawi dan negara Jaban bertahun-tahun yang lalu. Sejak awal, konglomerat Toyoda memiliki ambisi yang liar. Ambisi itu tidak berubah sedikit pun dalam 100 tahun terakhir. Di era damai saat ini, mereka tidak dapat berperang secara langsung. Namun, mereka telah memicu permusuhan antara Jaban dan negara surgawi. Pertempuran itu bertahun-tahun lalu, pertikaian di Pulau Penyu Laut sekarang, konglomerat Toyoda berada di belakang hampir semuanya. Bagaimanapun, di level mereka, modal dan politik saling terkait secara langsung. Oleh karena itu, di negara surgawi, lelaki misterius dan kepala biro itu jelas tidak bisa mengabaikan organisasi sayap kanan seperti itu. Tidak perlu lagi membicarakan perang yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Sulit untuk menghilangkan kebencian. Bahkan saat ini, mustahil untuk menutup mata terhadap kelompok-kelompok seperti ini yang memicu konflik. Dulu, akan sangat sulit untuk melawan kelompok multinasional raksasa seperti ini. Bagaimanapun, mereka bukanlah kelompok lokal dan dilindungi oleh perjanjian hukum internasional. Hampir mustahil untuk melawan konglomerat Toyoda. Namun, sekarang situasinya berbeda. Sekarang, negara surgawi memiliki Hong Dali. Meskipun anak laki-laki itu tidak berperasaan, pria misterius dan kepala biro yakin bahwa siapapun yang mencoba menyakiti keluarganya akan ditindak dengan kejam olehnya. Apapun yang dilakukannya akan terjadi tanpa peringatan. Mungkin mustahil untuk melawannya. Itulah sebabnya dia memanfaatkan rapat kamar dagang sumber daya untuk melaksanakan operasi besar tersebut. Ada beberapa kendala kecil di sepanjang jalan, tetapi mereka akhirnya berhasil menghasut konglomerat Toyoda untuk mengambil tindakan terhadap Hong Weiguo. Dari sini dan seterusnya, mereka hanya perlu duduk dan menikmati teh sambil menyaksikan bagaimana orang paling boros sepanjang masa, Hong Dali, mempermainkan konglomerat Toyoda. Mengerikan sekali hanya dengan memikirkannya. Kota Tianhai, di Hotel Li Jing tempat Lan Ruoxi menginap. Haha, kepala biro, mengapa Anda ada di sini? Hong Weiguo mengundang kepala biro ke ruangan begitu dia melihatnya. Dia tersenyum dan berkata, apa yang membawamu ke sini, silakan duduk. Haha, Pak Tua Hong, aku mendengar tentang kegiatanmu akhir-akhir ini. Kepala biro terkekeh sambil duduk di sofa. Dia tidak berdiri dengan sopan dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Sambil menyesapnya, dia berkata, dimaksudkan oleh kamar dagang sumber daya dan merestrukturisasi semua asetmu. Langkah itu sama sekali tidak terduga, kemudian dalimu bergerak dan menendang Qian Guangzhou keluar sebelum membeli semua saham Qian Energy yang bisa dia beli, hebat. Hong Weiguo merasa malu setelah mendengar apa yang dikatakan kepala biro. Dia menjawab, Dali pintar, aku tidak pernah menyangka kita bisa melakukan tindakan sebesar itu, hehe. Wajah Hong Weiguo penuh dengan kebanggaan saat Hong Dali disebutkan. Hong Dali memang tukang boros. Dia tidak punya pikiran dan hanya ingin bersenang-senang sepanjang hari. Namun, setelah melihat detailnya, seseorang akan menyadari bahwa dia sebenarnya cukup bisa diandalkan. Jika ada seseorang atau sesuatu yang membutuhkan bantuannya, mereka tinggal mendekatinya dan dia pasti akan memanfaatkan kesempatan itu. Kepala biro, Hong Weiguo berhenti sejenak sebelum melanjutkan, apakah tentara tidak akan ikut campur dalam urusan kamar dagang sumber daya? Kepala biro berbicara atas nama tentara. Apakah kunjungannya hari ini terkait dengan masalah di kamar dagang sumber daya? Hehe, kalau ini di masa lalu, kita tidak akan ikut campur. Dengan jas panjang, kepala biro tampak gagah. Dia terkekeh dan berkata, kali ini melibatkan Dali,
jadi aku pasti harus ikut campur. Kalau kamu kehabisan uang dan Dali tidak bisa menghambur-hamburkan uang lagi, hidup kita juga tidak akan mudah. Itu benar. Hong Weiguo menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jadi, Kepala Biro, Anda ada di sini hari ini karena... Sebagian karena keluarga Qian. Kepala Biro menatap Hong Weiguo langsung ke matanya dan berkata dengan serius, keluarga Qian telah jatuh, Anda membeli saham mereka, dan kami dapat berkoordinasi dengan Anda untuk mengeluarkannya sepenuhnya. Tidak heran, aku bertanya-tanya mengapa berita tentang keluarga Qian yang dikepung menyebar begitu cepat, itu tersebar di seluruh internet. Hong Weiguo tertawa. Karena bahkan Anda, Kepala Biro, telah mengambil inisiatif untuk membantu, segalanya akan menjadi lebih mudah. Dari sini, selama aku memastikan nilai saham keluarga Qian terus turun, akan mudah untuk meningkatkan volume transaksi. Ambil alih keluarga Qian. Kepala Biro terkekeh dan mengangguk. Dia berkata, sekarang mudah untuk membeli saham mereka, jangan hanya berdiri di atas upacara. Sekarang setelah negara mendukungnya, Hong Weiguo tidak perlu takut lagi. Dia langsung setuju. Oke, tidak masalah. Karena dia memiliki sesuatu untuk diraih, dia menduga pasti ada syarat yang harus dipenuhinya. Dengan dukungan negara, akan jauh lebih mudah baginya untuk mengambil alih keluarga Qian. Hong Weiguo bertanya, apa saja syaratnya? Setelah kau mengambil alih keluarga Qian, tempatkan keluarga itu di bawah nama Hong Dali, minta dia untuk mencoba-coba energi. Kepala Biro tersenyum seperti rubah tua yang licik. Segala hal yang dicoba Dali akan menjadi sangat sukses, suruh dia mencoba-coba sesuatu yang lebih besar, seperti energi, dan lihat apakah dia berhasil menghasilkan sesuatu yang bagus. Ini. Hong Weiguo langsung tercengang. Bukankah kamu melebih-lebihkannya? Kebenaran sudah terlihat jelas. Kepala Biro tersenyum. Kau lebih percaya pada Dali daripada aku. Benar sekali. Hong Weiguo mendesah. Anakku ini, Dali, aku tidak pernah menyangka dia bisa sampai ke titik ini, sungguh mencengangkan. Weiguo. Ekspresi Kepala Biro tiba-tiba berubah serius. Kamu harus mendengarkan dengan saksama apa yang ingin aku katakan sekarang, dan kamu tidak boleh membiarkan orang lain mengetahuinya, selain langit dan bumi, kamu dan aku, dan mungkin istrimu, Lan Ruoxi, tidak ada orang lain yang boleh mendengarnya. Melihat sikap serius Kepala Biro, Hong Weiguo pun menjadi serius. Kepala Biro, silakan bicara. Bos besar kita, Kepala Biro menunjuk ke langit, maksudnya yang tak terucapkan jelas. Bos besar tidak pernah mengatakan perang masa depan di dunia ini akan terjadi karena energi, lagi pula, tidak banyak bahan bakar fosil yang tersisa di dunia, bahan bakar itu akan bertahan paling lama 100 tahun lagi, semua negara di dunia sedang mempercepat penelitian sumber energi dan negara kita tidak berbeda, sayangnya, karena alasan teknis, kita belum banyak berhasil. Big Boss menemukan peluang nyata, di pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya. Ide Big Boss adalah menyerahkan keluarga Qian kepada Dali. Big Boss berharap Dali dapat mengembangkan sumber energi baru. Tidak seorang pun tahu persis bagaimana hal itu akan dilakukan atau bagaimana hasilnya, tetapi setidaknya, akan ada harapan. Jadi, Weiguo, ini bukan hal yang lucu, status keluarga Hong telah meningkat karena Hong Dali, tidak seorang pun tahu pasti seberapa tinggi Anda dapat mendaki, namun, kami berharap Anda tidak akan melupakan asal-usul Anda setiap saat. Keluarga Hong adalah bagian dari negara surgawi, Anda adalah para pendiri negara kita di masa lalu, sekarang, dan akan menjadi pendiri di masa depan. Pada titik ini, Kepala Biro menatap tajam ke mata Hong Weiguo dan berkata perlahan, untuk mendapatkan rasa hormat dari 10 orang, kamu hanya harus menjadi seperti orang lain. Untuk mendapatkan rasa hormat dari puluhan juta orang, Anda harus berbeda dari yang lain. Agar namamu terukir dalam sejarah dan dikenang oleh semua orang, kamu harus melawan seluruh dunia. Bab 555. Kasih sayang orang tua. Agar namamu terukir dalam sejarah dan dikenang oleh semua orang, kamu harus melawan seluruh dunia. Mendengar itu, Hong Weiguo, yang biasanya tenang, menjadi sedikit gelisah. Tangannya gemetar saat mengambil kotak rokok dari sakunya. Dia memberikan satu kepada Kepala Biro dan mengambil satu untuk dirinya sendiri. Butuh 5 atau 6 kali percobaan sebelum dia berhasil menyalakannya. Mendapatkan rasa hormat dari puluhan juta orang, Hong Weiguo telah mencapainya. Sang Le, mesin pencari terbesar di negara surgawi, bernilai 2 miliar. Ada lebih dari 20.000 karyawan. Hong Weiguo jelas merupakan salah satu raksasa di dunia internet negara surgawi. Siapa yang belum pernah mendengar Hong Weiguo? Namun sekarang, Kepala Biro mengatakan kepadanya bahwa Hong Weiguo diberi kesempatan. Jika ia berhasil, ia dapat melangkah lebih jauh, dan meninggalkan namanya dalam sejarah. Siapa yang tidak akan tergerak mendengar hal seperti itu? Hong Weiguo bukanlah orang suci. Ia juga memiliki emosi dan keinginan. Ia tentu berharap orang-orang akan mengingatnya bahkan setelah ratusan tahun. Bahwa ia dapat membuat perbedaan dalam sejarah manusia. Kini,
sebuah kesempatan telah datang padanya. Siapa yang tidak gembira? Ceritakan padaku tentang rencanamu. Dia mengisap rokoknya dengan keras dan bertanya perlahan, aku tidak sehebat itu, kalau tebakanku tidak salah, Kepala Biro, kau seharusnya membicarakan tentang daliku, kan? Ya, benar. Kepala Biro mengangguk. Sejujurnya, percakapan mereka mungkin terdengar sepele, tetapi itu mungkin dapat memengaruhi perkembangan negara surgawi, meskipun topik mereka hanyalah tentang anak durhaka yang tidak berperasaan. Ambil alih keluarga Qian, dan serahkan pada Dali, itu langkah pertama, kata Kepala Biro perlahan. Telah diverifikasi bahwa keluarga Qian berkolusi dengan konglomerat Toyoda, saya yakin Anda tahu seperti apa konglomerat Toyoda. Kami awalnya bermaksud menjatuhkan keluarga Qian selama pertemuan kamar dagang sumber daya ini, tetapi sesuatu terjadi, hanya satu gerakan kecil oleh Dali dan keluarga Qian pun hancur. Bajingan ini. Hong Weiguo merasa bangga saat mendengar Kepala Biro menyebut Hong Dali. Kami tidak memanjakan anak kecil yang hilang ini tanpa alasan. Haha, kau punya putra yang baik, itu benar-benar patut dibanggakan. Kepala Biro tertawa terbahak-bahak. Keduanya tertawa, lalu Kepala Biro melanjutkan, bahwa keluarga Qian turun dan ambil alih, kami akan mengikuti apa yang kau lakukan, kau lebih tahu prosesnya daripada aku, kau sudah memulainya. Setelah kau mengambil alih keluarga Qian, serahkan perusahaan energi itu kepada Dali dan biarkan dia melakukan apa yang dia anggap pantas. Kami tidak akan ikut campur. Berbicara sampai titik ini, Kepala Biro berkata, tidak ada yang tahu bagaimana Dali akan mengatur ini, tetapi aku yakin kita akan dapat melihat hasilnya darinya. Di masa dan era ini, siapapun yang mengendalikan energi akan menjadi penguasa dunia. Begitu energi baru muncul, Hong Dali akan dikenang oleh semua orang di dunia. Sebaliknya, bahaya datang bersamanya. Misalnya, Merika, Jaban. Oleh karena itu, kita harus menghadapi bahaya. Pada saat ini, keselamatan Anda akan menjadi sangat penting. Untuk menangani situasi seperti ini, saya membuat dua persiapan. Pertama, saya telah mengirimkan Grand Zone milik Dali, saat ini diparkir di tempat parkir hotel, itu akan menjadi kendaraan Anda dalam waktu dekat. Kepala Biro melanjutkan, yang lainnya adalah mengatur pengawal untuk Anda. Kepala Biro bertepuk tangan. Levis, masuklah, sudah waktunya bagi Anda untuk muncul. Tak lama kemudian, seorang Levis yang tinggi dan kurus, yang mengenakan kacamata hitam, membuka pintu dan masuk. Begitu melihat Hong Weiguo, dia tersenyum. Yang terhormat Tuan Hong, apa kabar? Saya Levis, merupakan kehormatan bagi saya untuk menjadi pengawal Anda, mohon jaga saya di masa mendatang. Ah, halo. Hong Weiguo berdiri tergesa-gesa untuk berjabat tangan dengannya. Meskipun dia tidak tahu seberapa hebatnya dia seharusnya tidak buruk karena dia dibawa ke sini oleh Kepala Biro. Kepala Biro menatap Hong Weiguo dengan matanya dan berkata, Weiguo, menurut berita yang dapat dipercaya, konglomerat Toyoda Jaban, yang berkolusi dengan Qian Guangzhou, telah mengirim pemimpin Iga Ninja, Hattori Jiro, untuk berurusan denganmu, berhati-hatilah. Konglomerat Toyoda. Hong Weiguo tersenyum. Seperti yang diharapkan, perseteruan kita dengan mereka sudah ada sejak 100 tahun lalu, mereka sekarang membuat masalah. Berbicara sampai titik ini, Hong Weiguo mengangguk. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Weiguo, Kepala Biro berdiri dan meremas bahu Hong Weiguo. Dunia akan mengalami perubahan besar, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah mengurus hal-hal mendasar sehingga Dali tidak perlu mengkhawatirkannya nanti. Kepala Biro, Anda sangat mempercayai Dali saya. Hong Weiguo gelisah. Dia tidak pernah menyangka negara akan sangat menghargai Hong Dali, putra yang membuatnya begitu bangga. Dalimu pasti tumbuh dengan cepat. Kepala Biro mengangguk dengan tegas. Dari menghabiskan beberapa juta menjadi puluhan juta, menjadi ratusan juta sekarang, aku yakin dia punya rahasianya sendiri. Aku tidak akan ikut campur dengan itu, dan sebaiknya kau juga tidak ikut campur, kami akan menyerahkan semuanya padanya, bos besar dan aku akan menjadi pendukungmu, jika dia berhasil, itu akan menjadi satu langkah besar bagi umat manusia, bahkan jika dia gagal, kita mampu kehilangan sejumlah uang. Pertemuan kamar dagang sumber daya itu sudah tidak diperlukan lagi bagi negara surgawi, bos besar ingin membatalkan pertemuan ini sebelumnya, tetapi dia berubah pikiran karena Hong Dali, itulah sebabnya pertemuan tahun ini diadakan. Jangan bicarakan apa yang terjadi dalam pertemuan itu, dengan kata lain, pikirkan cara untuk kembali ke kamar dagang, menyatukan semua orang, dan menjadi pendukung terkuat Dali. Ya, aku mengerti. Hong Weiguo mengangguk dengan tegas. Kelinci tidak memakan rumput di sekitar liangnya satu. Setelah dimakzulkan dari kamar dagang, Hong Weiguo enggan kembali sesuai dengan saran Kepala Biro. Namun, setelah berbicara dengan Kepala Biro, Hong Wei memikirkannya matang-matang. Negara surgawi selalu memiliki tradisi. Artinya, semuanya bergantung pada generasi berikutnya. Demi Hong Dali, tidak apa-apa baginya untuk merasa dirugikan. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah meletakkan dasar bagi Hong Dali. Dali,
Kamu ditakdirkan untuk meninggalkan namamu dalam sejarah, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menghabiskan uang sebanyak yang kamu mau, lakukan apapun yang kamu suka, mengenai dasar-dasarnya, selama ayah ada di sekitar, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Seringkali kasih sayang orang tua seperti itu. Seseorang mungkin tidak tahu atau mengerti. Cinta tidak dapat dilihat atau disentuh. Namun, cinta seperti itu memang ada. Demi anak-anaknya, mereka rela melakukan apa saja. Penghormatan untuk semua orang tua di dunia. Wei Guo, ada apa? Liu Yihui bertanya dengan cemas saat dia dan Mutai masuk. Apakah terjadi sesuatu saat kita mengakuisisi Qian Group? Aku tidak mendengarnya, semuanya tampak berjalan dengan baik. Mutai menatap Levis, yang berdiri di samping Hong Wei Guo. Ya, siapa ini? Teman baru. Sebaiknya hanya ada sedikit orang saat mereka membahas hal-hal seperti itu. Sekarang karena ada wajah yang tidak dikenal, sebaiknya bertanya terlebih dahulu. Ini adalah Tuan Levis, seorang pengawal yang ditunjuk oleh Kepala Biro. Hong Wei Guo segera memperkenalkan mereka. Mereka adalah CEO Liu Yihui dan CEO Mutai, kami berada di pihak yang sama, mereka dapat dipercaya. Halo, CEO Liu, halo, CEO Mu. Levis mengangguk. Pengawal pribadi, diperintahkan oleh Kepala Biro. Liu Yihui mengamati Levis. Ia kemudian mengeluarkan buku ceknya dan menuliskan beberapa kata. Dali menemukannya, semua orang yang ditemukan dari semuanya sangat kompeten, ambil cek senilai 10 juta ini, anggap saja ini sebagai sponsorku. Ia menyerahkan cek itu kepada Levis. Levis, terima kasih, CEO Liu, atas sarannya. Memang menguntungkan untuk mengikuti Tuan Muda Dali. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun murah hati. Haha, Pak Tua Liu, kau cepat sekali. Mutai menulis cek lagi senilai 10 juta. Kita harus mengurus orang-orang Dali dengan baik. Terima kasih, CEO Mu. Meskipun Levis tampak tenang, dia baru saja mendapatkan 20 juta dari dua orang yang baru dia temui, ini jauh lebih mudah daripada menjadi seorang pembunuh. Bahkan dengan hadiah 500 juta, dia hanya mendapatkan puluhan juta darinya. Namun, ada lebih banyak risiko yang terlibat. Dasar rubah licik. Hong Wei Guo tertawa terbahak-bahak. Jangan berani-beraninya kalian memburu orang-orang Dali. Haha, kita sudah sangat dekat, jangan bicara tentang perburuan liar. Mereka tertawa bersama untuk beberapa saat. Kemudian, Liu Yihui bertanya, Wei Guo, mengapa kamu mencari kami dengan sangat mendesak, jangan bilang sesuatu terjadi pada keluarga Qian. Tindakan terbesar mereka saat ini adalah Qian Guangzu. Mutai dan Liu Yifei tentu saja berharap tidak akan terjadi apa-apa. Bukan keluarga Qian, melainkan kamar dagang dan konglomerat Toyota. Hong Wei Guo menarik napas dalam-dalam dan duduk bersama yang lain. Levis berdiri di belakang Hong Wei Guo, memenuhi perannya sebagai pengawalnya. Hong Wei Guo berkata, konglomerat Toyota mengirim Hattori Jiro, pemimpin Ninja Iga, untuk membunuhku, Kepala Biro mengatur agar Levis menjadi pengawalku, dia telah mengirim polisi kembali, lagi pula, dengan kemampuan Hattori Jiro, pasti akan ada banyak korban jika polisi biasa melawannya, itu sebabnya, Pak Tua Liu dan Pak Tua Tai, sebaiknya menjauhlah dariku, aku khawatir konglomerat Toyota akan menyakiti kalian juga. Apakah Hattori Jiro begitu kuat? Liu Yihui berkata dengan napas terengah-engah, bahkan pasukan khusus tidak dapat mengatasinya. Hattori Jiro memiliki kemampuan khusus karena gen mutan, kata Hong Wei Guo dengan tegas. Berbicara tentang Hattori Jiro, saya tidak bisa tidak menyebutkan Ratu Zerg Zhangyi, ini adalah informasi paling rinci yang saya dapatkan, lihatlah. Hong Wei Guo mengeluarkan dokumen dari sakunya dan menyerahkannya kepada Liu Yihui dan Mutai. Mendengar kata-kata serius Hong Wei Guo, mereka segera melihat dokumen itu. Semakin banyak mereka membaca, semakin kulit kepala mereka geli. Ketika mereka selesai membaca, Liu Yihui berseru, Ratu Zerg Zhangyi adalah seorang ahli teknologi yang lebih berbahaya daripada Lin Chuyin. Dia membunuh seluruh kelompok tentara bayaran yang beranggotakan lebih dari 200 orang. Versi awal modifikasi genetiknya dicuri oleh Hattori Jiro. Bab 556. Perusahaan grup teknologi sipil hiburan Pandali. Jika ini benar, itu bisa sangat merepotkan, kata Mutai setelah selesai membaca semua informasi. Perkembangan teknologi Lin Chuyin cukup kuat, pakaian suci mekanik adalah contoh terbaik, Zhangyi bahkan lebih kuat darinya, sepertinya Hattori Jiro memang tidak akan mudah ditangani, itulah sebabnya polisi biasa tidak dikirim, tidak perlu menimbulkan begitu banyak korban dan kepanikan yang tidak perlu. Memiliki kemampuan khusus karena gen mutan. Kecepatan dan kekuatannya jauh melebihi orang biasa. Itu seperti meminta polisi biasa untuk menghadapi Spiderman. Itu hanya lelucon. Selain menyebabkan banyak korban, itu tidak ada artinya. Itu salah satu hal. Hong Wei Guo menatap mereka berdua dengan yakin. Hal kedua, aku telah memutuskan untuk kembali ke kamar dagang. Hong Wei Guo berbicara dengan sangat jelas.
Namun Liu Yihui dan Mutai mengira mereka mungkin salah dengar. Liu Yihui berkata dengan cemas, Wei Guo, itu tidak mungkin, kamu dimaksudkan, mengapa kamu kembali, bukankah semuanya baik-baik saja sekarang, dengan semua yang terjadi di pertemuan itu, aku ragu akan ada pertemuan tahun depan. Dia tidak khawatir tanpa alasan. Ada terlalu banyak perubahan pada pertemuan kali ini. Sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Mutai bertanya, Wei Guo, mengapa kamu ingin kembali, bisakah kamu memberitahu kami? Sederhana saja. Hong Wei Guo tersenyum dan tampak puas. Itu adalah ekspresi seorang ayah dari seorang putra yang cakap. Daliku bukan lagi sekadar karakter kecil, aku ingin meletakkan dasar agar dia dapat menyia-nyiakan semua yang dia inginkan. Dalimu memang bukan lagi anak yang boros. Liu Yihui menyentuh dagunya dan tiba-tiba tersenyum. Dia sekarang anak yang sangat boros, baiklah, jika aku jadi kamu, aku juga ingin meletakkan dasar untuknya, satukan kembali kamar dagang, itu akan menjadi cara terbaik untuk menyediakan sumber daya dan strategi. Bagaimanapun, ada perbedaan antara anggota yang dimaksudkan dan anggota lingkaran dalam, akan berbeda ketika kamu membutuhkan bantuan pemerintah. Kamar dagang sumber daya. Manfaat terbesar dari anggota lingkaran dalam adalah mendapatkan dukungan dari pemerintah. Orang harus memahami bahwa pada tingkat itu, dukungan pemerintah membawa perbedaan besar. Baguslah kalau kau ingin kembali, tapi... Mutai mengerutkan kening dan berkata perlahan, anggota yang dimaksudkan tidak pernah bisa kembali. Inti masalahnya adalah anggota yang dimaksudkan pada dasarnya bangkrut dan tidak lagi memenuhi syarat untuk kembali. Sekarang Sangle telah direorganisasi. Dengan kata lain, kau adalah seorang jenderal tanpa pasukan, kita dapat menarik tali dalam hal hubungan. Tetapi anggota lingkaran dalam diharuskan memiliki setidaknya 10 miliar aset, itu aturan, tidak akan mudah untuk menyelesaikannya. Jika itu adalah lingkaran luar, itu akan lebih mudah. Kau dapat dengan mudah mengumpulkan 2 miliar. Itu memang masalah. Mendengar itu, Hong Wei Guo juga mengerutkan kening. Ada aturan ketat bagi anggota lingkaran dalam. Pertama, mereka harus memiliki perusahaan sendiri. Kedua, perusahaan harus memiliki aset tetap lebih dari 10 miliar. Jika kedua aturan ini tidak terpenuhi, tidak ada orang lain yang dapat menolong mereka. Bahkan jika kelima pembesar itu menyetujuinya bersama-sama. Itu aturan yang ketat. Tak ada pengecualian. Sepertinya tidak akan mudah untuk kembali dalam waktu dekat. Hong Wei Guo mengetuk meja dengan jarinya. Aset keras lebih dari 10 miliar berarti memiliki perusahaan yang layak, dengan kantor pusat, karyawan, memiliki bisnis sendiri. Bukan hanya perusahaan dalam nama dan menarik beberapa tali. Bagaimana kalau begini? Mata Liu Yihui berbinar. Wei Guo, kita punya hubungan pribadi, jika kau ingin kembali, anggota lingkaran dalam pasti akan mendukungmu, yang kurang dari kita adalah perusahaan, kita bisa mendaftarkan semua perusahaan kita, daripada menggunakan namamu, bagaimana kalau kita menggunakan nama Dali, kita akan menamakannya Dali Technologies. Mutai setuju. Ya, kita akan menamainya Dali Technologies, itu akan menjadi perusahaan baru, kita juga bisa menggabungkan Sangle, Dalimu akan menjadi juru bicara Dali Technologies. Kamu bisa menjadi salah satu manajemen puncak. Kamar dagang tidak pernah mengatakan anggota yang dimaksudkan tidak dapat bergabung dengan perusahaan lain setelah perusahaan mereka bangkrut. Mari kita lakukan ini, dengan kemampuan Dalimu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendapatkan aset senilai 10 miliar dolar. Ya, itu ide yang bagus. Liu Yihui bertepuk tangan tanda setuju. Baik Oltai dan aku akan berinvestasi, kamu bisa mendapatkan yayasan dan perusahaan kian, Dali bisa melakukan sebagian sihirnya, seharusnya tidak ada masalah. Secara historis, perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh anggota kamar dagang sumber daya yang dimaksudkan sebagian besar bangkrut. Karena terpojok dan suram, mereka akan melakukan bisnis kecil-kecilan hanya untuk bertahan hidup. Ada banyak kendala kali ini. Hong Wei Guo dimaksudkan dan dampaknya tidak terlalu besar. Qian Guangzhou dimaksudkan dan perusahaannya diambil alih oleh Hong Wei Guo. Meskipun Hong Wei Guo tidak memiliki dukungan massa, dasar-dasarnya sangat besar. Jika sesuai rencana, Hong Wei Guo memang mungkin kembali ke kamar dagang. Setelah semua hal dibahas, Hong Wei Guo memukul meja dengan keras. Sudah diputuskan, selanjutnya, kita tinggal mengambil alih Qian Enterprise, merestrukturisasinya, dan menamainya Dali Technologies. Dalam beberapa hari berikutnya, sebuah perusahaan baru muncul di pasar ekonomi negeri surgawi. Perusahaan grup teknologi sipil hiburan Pandali. Kelompok perusahaan adalah sekelompok perusahaan yang diorganisasikan dan bertindak bersama untuk tujuan tertentu. Dengan perusahaan induk sebagai badan utama dan anggaran dasar kelompok sebagai kodenya. Perusahaan induk, anak perusahaan, perusahaan pemegang saham, dan anggota lainnya membentuk badan hukum perusahaan. Umumnya, badan hukum ini mengoperasikan aset berskala besar, mengatur banyak produksi dan unit bisnis, serta memiliki kepentingan di banyak perusahaan lain.
Karena Hong Weiguo ingin kembali ke kamar dagang, cara terbaik untuk mendirikan perusahaan adalah melalui grup perusahaan. Dengan jaringan milik Hong Weiguo, Liu Yihui, dan Mu Tai, bagi mereka untuk mendirikan perusahaan grup, skalanya pasti akan mengejutkan semua orang. Dengan tujuan meletakkan dasar bagi Hong Dali, perusahaan ini harus menjadi yang terbaik. Pendaftar perusahaan ini adalah Hong Dali. Haha, Weiguo, sekarang kita sudah mendaftarkan perusahaan, selanjutnya, Liu Yihui tertawa sambil merokok. Adalah mengumpulkan lebih banyak orang untuk bergabung dengan kereta perang kita, Kalkun juga ikut. Jianbao Plaza pasti juga harus bergabung. Mu Tai berseri-seri. Bersama dengan Sang Le, 3 raksasa internet sekarang benar-benar terikat bersama, hahaha. Hahaha, bagus. Hong Weiguo tidak takut. Dia berteriak, ayo kita buat yang besar. Aku terus merasa ada yang kurang. Li Yihui mendecakkan bibirnya. Kita harus mengucapkan sumpah di kebun persik satu atau semacamnya. Berhasil, sulit menemukan kebun persik di sini, tapi aku tahu ada kebun plum di sekitar sini. Mu Tai tertawa terbahak-bahak. Ayo kita pergi ke kebun plum untuk bersumpah menjadi saudara angkat, kita bisa meniru orang bijak di masa lalu. Kebun plum, $AS1, Hong Weiguo memeluk perutnya sambil tertawa. Oke, mari kita bersumpah di kebun plum. Haha, sudah diputuskan, kalau begitu. Liu Yihui mengisap rokoknya dengan keras. Tiba-tiba dia merasa mereka telah kembali ke zaman ketika mereka bermain-main. Harus ada suara, bagaimana kalau kita menyalakan petasan, seseorang juga harus membacakan sesuatu untuk acara ini. Itu perlu. Hong Dali benar. Teman-teman idiot yang lucu juga akan menjadi idiot yang lucu. Mu Tai ikut bersenang-senang. Weiguo, Dalimu selalu punya ide bagus, dia bisa menulis lagu, kan, bagaimana kalau kamu meneleponnya untuk menanyakan apakah dia punya syair yang bagus, kita akan membuatnya lebih baik. Hong Weiguo mengeluarkan ponsel pintarnya dengan wajah lucu. Kalau begitu, aku akan menelepon. Panggil. Tak lama kemudian, sambungan telepon tersambung. Suara malas Hong Dali terdengar. Ayah, ada apa? Dahlia, Hong Weiguo terdengar aneh. Apakah kau punya syair yang cocok untuk sumpah menjadi saudara angkat? Aku punya teman yang ingin mencoba mengambil sumpah di kebun persik. Ia ingin memberitahu Hong Dali bahwa ia adalah orang yang menginginkan syair tersebut. Tetapi ketika ia mempertimbangkan citranya, ia dengan cepat mengubah apa yang ingin ia katakan. Mu Tai dan Liu Yihui, orang tua itu terlalu sombong. Bersumpah di kebun persikah, aku memang punya syair untuk itu. Tunggu sebentar, ayah, aku akan mengirim pesannya. Hong Dali mengangguk dengan tegas. Aku sudah benar-benar memikirkan ini sebelumnya, awalnya aku berencana untuk memfilmkan Romance of the Three Kingdoms atau semacamnya, kau bisa membiarkan temanmu menggunakannya terlebih dahulu, hehe. Baiklah. Aku akan menunggu. Sekitar setengah jam kemudian, di sebuah kebun plum di pinggiran kota Tianhai. Taman itu terletak di dekat Danau Dingwu, di belakang gunung Longshan Cuiping, dan dibangun di atas gunung. Pohon-pohon plum membentuk seperti gunung, dekat dengan gunung dan jauh dari air. Itu seperti gambaran alam yang nyata. Di awal musim semi ketika bunga plum mekar, terbentuklah lautan bersalju dengan aroma yang harum. Karena saat itu bulan Agustus, bunga plum secara alami tidak mekar, itu tidak penting, tidak perlu mencarinya secara mendalam. Hong Weiguo menyewa seluruh tempat, menyiapkan lembu dan kuda putih, menyalakan lilin dan dupa, semuanya sebagai persiapan untuk sumpah persaudaraan. Levis mengambil ayat-ayat yang diberikan Hong Dali untuk sumpah dan tampak hikmat. Karena dia bukan dari negara surgawi, dia tidak mengerti sebagian besar isi kertas itu. Dia tahu itu adalah hari penting, hari di mana 3 bos akan menjadi saudara angkat. Itu adalah masalah besar di negara surgawi. Oleh karena itu, dia membacanya dengan sangat serius. Namun, syairnya agak sulit untuk dipuji. Bab 557. Mengapa kamu harus melakukan itu? Segala sesuatunya sudah siap, jadi Levis mulai membaca dalam bahasa Mandarin yang agak terbata-bata, sungai besar mengalir ke timur, bintang-bintang di langit mengikuti biduk, ayo, apapun yang kamu miliki, aku juga punya, semua orang punya. Ekspresi Hong Weiguo, Liu Yihui, dan Mu Tai sangat aneh. Kota pertama. Levis melanjutkan, berteriaklah jika Anda melihat sesuatu yang tidak adil terjadi, bantulah saat Anda membutuhkannya, jelajahi 9 negara bagian melalui angin dan api. Ketiga pria itu saling berpandangan dan berusaha menahan tawa. Kota kedua. Levis melanjutkan membaca, Hei ya, yi, er ya, ai hei, yi, er ya. Kalimat ini tentu saja terbaca terputus-putus dan tersendat-sendat. Untungnya, ia berhasil mengucapkan sisanya dengan jelas. Teriaklah jika kalian melihat sesuatu yang tidak adil terjadi, bantulah saat kalian membutuhkannya, lintasi 9 negara bagian melalui angin dan api.
Ketiganya melakukan kontau mereka yang ketiga. Ketika upacara selesai, ketiga pria itu berguling-guling di lantai sambil memegangi perut mereka. Liu Yui tertawa dan berkata, hahaha, dalimu lucu sekali. Apa saja syair konyol yang dia buat? Mo Tai tersentak. Tidak, tunggu, biarkan aku selesai tertawa, hahaha. Hong Wei Guo berkata, saat aku pulang, aku akan membunuhnya. Ketiga pria itu tertawa selama 10 menit penuh sebelum mereka berhasil menenangkan diri. Liu Yui berkata kepada Hong Wei Guo, kakak. Hong Wei Guo menangis penuh kasih sayang, kakak kedua. Mo Tai berkata, kakak. Hong Wei Guo menjawab, kakak ketiga. Hahaha, hebat. Hong Wei Guo berteriak. Internet negara surgawi akan berada di bawah kekuasaan kita mulai sekarang. Di pasar saham hari itu, investor yang lebih intuitif memperhatikan sesuatu yang berbeda. Pagi-pagi sekali, semua investor mulai bersiap-siap. Begitu pasar saham dibuka pada pukul 9 pagi, banyak orang bergegas ke bursa saham untuk menjual saham Kian Enterprise mereka. Kian Energy Group telah jatuh. Mereka harus segera menjual sahamnya saat masih ada orang yang bersedia membeli saham mereka. Jika mereka tidak segera menjual sahamnya, kemungkinan harganya akan turun lebih jauh lagi. Jika itu terjadi, mereka bahkan akan kehilangan modal mereka. Hari ini, ada sesuatu yang tampak berbeda. Harga saham Kian Energy Group agak stabil dibandingkan dengan 2 hari pertama. Harganya tidak mencapai batas harga turun di awal. Sebaliknya, seseorang membeli saham dengan harga 4% di bawah harga yang tercantum. Sudah dapat dipastikan bahwa Kian Energy Group telah jatuh. Setiap orang yang memiliki saham Kian Group ingin sekali menjualnya. Karena harga belum mencapai batas penurunan secepat ini, mereka semua bergegas untuk menjual saham mereka. Begitu ada celah, saham Kian Energy dilepas seperti banjir sungai kuning, tak terbendung. Saat itu, bahkan dewa pun tak mampu menghentikan aliran deras itu. Haha, kita mendapat banyak saham hari ini. Di kantor sementara Hong Wei Guo di Hotel Li Jing, Liu Yui melihat angka-angka di layar komputer dan tertawa. Jika ini terus berlanjut, perusahaan Kian akan menjadi milik kita dalam 2 hari. Ya, semua saham lepas ini sebenarnya berjumlah sangat banyak. Mo Tai mengangguk. Kita harus menstabilkan keadaan mulai sekarang, kalau tidak, jika nilai saham Kian Enterprise terus turun, akan sulit untuk menaikkan harganya lagi bahkan dengan restrukturisasi aset. Keke, kita tidak terburu-buru untuk itu. Hong Wei Guo tertawa dan berkata, kita harus melakukannya dengan perlahan, lagi pula, semakin tergesa-gesa, semakin lambat. Semua orang gelisah. Semua orang di seluruh negara surgawi membicarakan tentang kehancuran total grup Kian. Setelah makan, di jalan-jalan, dan di gang-gang di mana-mana, orang-orang membicarakannya. Saya tidak menyangka bahwa grup energi Kian akan jatuh begitu cepat, itu bukan rumor, saya mendengar bahwa ini adalah negara yang bersiap untuk mengatur harga energi. Sebelumnya, grup energi Kian selalu menaikkan harga energi, harga minyak telah naik menjadi 5 yuan per liter, harganya semakin tidak terjangkau, itu berita baik bahwa mereka telah jatuh, jika Tuan Muda Dali dapat mengambil alih mereka, itu akan menjadi yang terbaik. Kota Shanghai Tianhai, pintu menuju surga. Tidak terduga, Qian Guangzhou begitu sombong dan percaya diri beberapa hari yang lalu, ternyata, seluruh keluarga Qian telah jatuh hanya dalam beberapa hari, tidak ada yang permanen, lebih baik tetap rendah hati dan hidup tenang. Benar, sepertinya bersikap rendah hati adalah jalan keluarnya. Hong Dali memang kuat, hanya dengan gerakan biasa saja, semuanya menjadi kacau, ketika aku mengingat fakta bahwa aku pernah melawan Hong Wei Guo sebelumnya, kadang-kadang aku berkeringat dingin. Untungnya kami cepat-cepat pindah pihak, kalau tidak, kami juga akan berada dalam situasi yang sulit. Ya, kami memakzulkan Hong Wei Guo terutama karena Hong Dali ikut campur dalam semua urusan. Sungguh menakutkan. Sekarang, tampaknya lebih baik bekerja sama saja dengan keluarga Hong. Setidaknya kami akan mendapat bagian dari urusan itu. Benar, kalau tidak, kita akan seperti keluarga Qian, tidak ada yang bisa mereka dapatkan. Lan Ruoxi duduk sendirian di ruang konferensi kantor perusahaan di Tianhai. Matanya terpejam, rileks. Tirai di ruang konferensi ditutup dan ruangan itu sangat gelap. Efek dari pemakzulan oleh kamar dagang akhirnya berlalu. Begitu banyak yang telah terjadi dalam kurun waktu ini. Meskipun dia tidak hadir secara fisik di semua proses, Lan Ruoxi masih merasa agak lelah. Bagaimanapun, kamar dagang sumber daya memiliki banyak kendali atas banyak hal. Tepat saat dia memikirkan itu, pintu tiba-tiba terbuka pelan, dan sesosok hantu muncul di belakangnya. Kau di sini. Orang itu muncul tanpa suara, tetapi Lan Ruoxi tampaknya tahu bahwa dia akan datang. Dia bertanya dengan pelan tanpa membuka matanya, Hattori Jiro. Kau mengenalku? Ketika mendengar pertanyaan Lan Ruoxi, iris mata Hattori Jiro mengerut dan dia langsung melangkah mundur. Bagaimana kau tahu aku akan berada di sini? Ini sungguh aneh.
Bagaimana wanita ini tahu bahwa dia akan datang ke sini untuk membunuhnya? Lan Ruoxi berkata pelan, jelas sekali bahwa gerakanmu telah terbongkar. Lalu kenapa? Mendengar itu, Hattori Jiro berkata dengan suara pelan, hanya ada kita berdua di sini, aku tahu kamu pernah mengikuti kelas bela diri, tapi apakah kamu pikir kamu cocok denganku? Tanpa diduga, tepat saat Hattori Jiro selesai berbicara, sebuah suara wanita berkata dengan nada santai, lawanmu jelas bukan dia, tapi aku. Suatu sosok muncul perlahan dari sudut gelap ruang pertemuan ke arah datangnya suara itu. Orang itu memiliki wajah yang sangat jernih dan terbuka, dan tampak seperti orang berdarah campuran Asia Eropa. Rambutnya panjang, hitam, dan berkilau yang mengalir seperti air terjun, sosok yang tinggi dan langsing dengan pinggang mungil yang menarik dan dada yang besar. Keindahan yang eksotis. Ratu Malam, Christina. Karena Kepala Biro telah mengatur Levis untuk menjaga Hong Wei Guo, Christina, yang merupakan salah satu dari 4 raja, jelas tidak akan tinggal diam. Dia adalah pilihan terbaik untuk menjaga Lan Ruoxi. Hattori Jiro memang cepat dan ganas. Sasarannya adalah Lan Ruoxi, jadi dia langsung bergerak, membidik langsung ke tenggorokan Lan Ruoxi. Dia baru bergerak setengah jalan ke arahnya ketika tangannya berhenti bergerak seolah-olah telah masuk ke lumpur tebal. Karena serangan pertamanya tidak berhasil, Hattori Jiro mencabut pisau kecil dari belakangnya yang selalu dibawanya, tiba-tiba berputar, dan maju menyerang Christina yang berdiri di satu sisi. Itu karena dia tahu bahwa jika dia tidak membunuh wanita aneh ini terlebih dahulu, dia tidak hanya akan gagal membunuh Lan Ruoxi hari ini, dia bahkan mungkin tidak akan bisa kembali tanpa cedera. Wanita aneh di depannya ini jelas bukan manusia biasa. Udara di seluruh ruangan langsung menjadi setebal lem. Gerakan Hattori Jiro, yang seharusnya secepat kilat, melambat hingga kurang dari 1/4 kecepatan biasanya. Itu tampak seperti adegan gerak lambat dari film-film. Inilah alasan Christina dikenal sebagai Ratu Malam. Yaitu, dia mampu memanipulasi kegelapan. Selama ada bayangan, dia akan mampu mengendalikan tindakan orang lain. Siapa sebenarnya kau? Saat gerakannya tidak berhasil, Hattori Jiro melompat mundur. Ia sudah menyiapkan rute pelariannya. Nama saya Christina. Christina tersenyum. Tentu saja, nama kode saya di organisasi ini adalah Night Queen, Anda pasti pernah mendengar tentang Sen Eagles. Tidak heran, kata Hattori Jiro dengan suara rendah. Aku heran mengapa orang yang begitu terampil bisa muncul di sisi Lan Ruoxi. Saat dia berbicara, tubuhnya mulai membesar. Bagian atas lengannya yang telanjang mulai memperlihatkan jejak pelindung tulang. Dia memiliki kekuatan mutan dan pada saat itu, dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Tepat pada saat itu, terdengar 3 kali tembakan. Bang, bang, bang. Mata Hattori Jiro membelalak tak percaya. Ah, sebenarnya, aku tidak hanya mengambil kelas bela diri, jawab Lan Ruoxi polos. Aku juga mengambil kelas menembak. Christina menambahkan garam ke lukanya. Oh, omong-omong, Blood Demon sedang dalam perjalanan untuk menghadapi Tarogohon. Kau, Hattori Jiro terjatuh ke lantai sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba aku merasa kasihan padanya. Lan Ruoxi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh penyesalan, kenapa dia harus melakukan ini? Sebagai seorang penembak non-profesional yang telah berhasil mengikuti kelas selama beberapa hari, Lan Ruoxi tetap tahu pentingnya untuk merasa yakin, jadi sambil berbicara, dia mengarahkan tepat ke kepala Hattori Jiro dan melepaskan 2 tembakan lagi. Hattori Jiro sudah pasti mati sekarang. Saat Christina menonton, dia menggigil, dan bukan karena kedinginan. Orang-orang dari keluarga Hong memang luar biasa. Mereka bahkan membunuh dengan keyakinan yang benar. Baiklah, kita aman sekarang. Saat Lan Ruoxi berbicara, dia melihat tubuh Hattori Jiro dan melepaskan 2 tembakan lagi secara acak. Sejujurnya, Nona Christina, saya berterima kasih atas bantuan Anda, jika hanya saya sendiri, saya pasti sudah mati sekarang. Rambut Christina berdiri tegak, dia sudah mati, dan dia masih menembaki mayat itu. Hehe, bukan apa-apa, aku harus membantu, aku harus membantu. Sebagai salah satu dari 4 raja di dunia pembunuh, dia telah bertemu dengan banyak orang jahat. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa memutilasi mayat sambil tetap bersikap polos. Itu membuatnya sedikit takut. Itu hanya hal kecil, tidak perlu bersikap sopan padaku, hehe. Bab 558. Pertunjukan dimulai. Di kota Tianjing, di sarang rahasia Shiroishi Kazuma. Apa katamu, Hattori Jiro sudah meninggal? Ketika mendengar berita yang dilaporkan bawahannya, Shiroishi Kazuma berdiri kaget. Hattori Jiro benar-benar sudah meninggal. Berita itu sangat mengejutkannya. Hattori Jiro. Dia adalah orang terkuat di pasukan ninja milik konglomerat Toyoda. Dia memiliki kekuatan mutan seperti Ratu Zerg, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia tidak akan kesulitan menghadapi 50 polisi anti huru hara bersenjata.
Hattori Jiro pasti bisa membunuh mereka semua, atau setidaknya lolos tanpa cedera setelah membunuh beberapa dari mereka. Pada akhirnya, dia meninggal. Bagaimana mungkin? Bagaimana Hattori Jiro meninggal? Shiroishi Kazuma bertanya dengan cemas. Apakah dia berhasil menyelesaikan misinya? Tidak. Wajah bawahan itu penuh dengan kesedihan saat dia berkata, satu-satunya hal yang dapat kami pastikan adalah Lan Ruoxi baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa pada Hong Wei Guo. Hattori Jiro dipastikan tewas, rencananya telah gagal. Rencananya gagal total, membuat Shiroishi Kazuma kehabisan ide. Awalnya, rencana mereka adalah membunuh Hong Wei Guo atau Lan Ruoxi saat semua orang sedang fokus pada pertemuan kamar dagang sumber daya, lalu menyalahkan Qian Guangzhou. Itu pasti akan mengundang kemarahan Hong Dali, dan seluruh negara surgawi akan kacau balau. Konglomerat Toyoda milik Jaban kemudian akan dapat menemukan peluang untuk menyerbu pasar komersial negara surgawi dan mengambil alih sebagian besarnya. Rencananya akan sempurna, tetapi sekali lagi, Shiroishi Kazuma telah dikalahkan. Kali ini, dia tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga kehilangan seorang pria. Tidak mudah untuk mempersiapkan pria seperti Hattori Jiro. Karena rencananya gagal, kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Shiroishi Kazuma melambaikan tangannya dan kepala konsultan hukum konglomerat Toyoda, Wada Nakamasa, masuk. Shiroishi Kazuma berkata, kita harus segera kembali ke negara kita, Hattori Jiro sudah meninggal, itu berarti negara surgawi pasti sudah mengetahui rencana kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Shiroishi Kazuma mengangguk dan berkata, ya, pergilah segera, pada saat yang sama, batalkan semua janji temu dan pekerjaan kita dalam waktu dekat. Tapi, Wada Nakamasa tiba-tiba bertanya, bagaimana dengan wilayah yang telah dikumpulkan Tuan Muda di kota Tianjing? Biarkan saja mereka untuk saat ini. Shiroishi Kazuma tidak ragu. Wilayah tidak akan lari, tidak perlu terburu-buru untuk menghadapi mereka. Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Markas Besar Militer Tianhai, ruang konferensi besar. Suasana di gedung distrik militer sedang meriah. Meskipun semua orang duduk, mereka semua mengobrol dengan penuh semangat dan tertawa. Beberapa orang makan biji labu dan yang lainnya menikmati teh. Bahkan ada beberapa yang bermain dengan ponsel mereka. Semua orang bersemangat. Satu-satunya hal yang belum mereka lakukan adalah menyalakan petasan di luar untuk merayakan. Hahaha, rencananya akhirnya berhasil, meskipun ada beberapa kecelakaan kecil di tengah-tengah. Itu tidak penting, yang penting hasilnya sesuai rencana. Ya, akhirnya aku bisa bernapas lega, kau tidak tahu, aku bahkan sudah menyiapkan surat wasiatku. Aku juga, saat aku berpikir tentang rencana melawan Hong Dali, aku merasa tidak nyaman, aku merasa gelisah. Hebat sekali, hahaha, acaranya dimulai sekarang. Saat mereka semua sibuk berdiskusi, pintu ruang rapat besar terbuka dan kepala biro masuk dengan wajah berseri-seri. Dia jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Dia, pada kenyataannya, sedang dalam suasana hati yang baik. Rencananya telah mengambil jalan memutar yang sangat jauh tetapi akhirnya berhasil tanpa kecelakaan besar. Halo, Kepala Biro. Semua orang berdiri dan bersorak ketika melihat Kepala Biro masuk. Haha, saya yakin semua orang sudah mendapat kabar baik. Kepala Biro terkekeh sambil melambaikan tangannya. Ketika semua orang yang hadir sudah duduk, Kepala Biro berkata, kali ini, rencana besar kita menyimpang jauh, tetapi akhirnya kembali ke jalurnya. Shiroishi Kazuma telah mengirim Hattori Jiro untuk membunuh Lan Ruoxi, rencananya sempurna. Qian Guangzhou mendakwa Hong Wei Guo dan dia akan mengirim seseorang untuk membunuh orang tua Hong Dali selama pengepungan kamar dagang sumber daya. Tidak masalah apakah Hong Wei Guo atau Lan Ruoxi yang mati, apapun yang terjadi, Hong Dali akan marah, dan begitu dia meledak, seluruh negara surgawi akan kacau balau. Siapa yang mengira bahwa Hong Dali ikut campur dalam proses ini dan mengusir Qian Guangzhou? Kamar dagang sumber daya kemudian mulai mengepung Qian Guangzhou. Hong Wei Guo juga mengobarkan semangat juangnya dan mulai membeli sejumlah besar saham perusahaan Qian. Kami pikir karena semuanya sudah sampai pada tahap ini, sisa rencana akan terpengaruh. Salah satu pembunuh yang ditangkap Hong Dali sebelumnya tiba-tiba berguna saat dia mengetahui rencana Shiroishi Kazuma dan memberi tahu kami. Jadi, kami meminta Levis dan Christina, dua tokoh yang sangat kuat di dunia pembunuh, untuk kembali membantu kami. Pada akhirnya, kami mendapatkan 3 dari 4 raja di dunia pembunuh, Hong Wei Guo mendapatkan Qian Enterprise, kami menyingkirkan pengkhianat Qian Guangzhou dan berhasil membunuh Hattori Jiro, kami bahkan berhasil menyalahkan semua kekesalan pada konglomerat Toyoda. Ketika Kepala Biro selesai berbicara, semua orang tersenyum dan semuanya gembira. Rencana besar yang berkisar pada pertemuan kamar dagang sumber daya melibatkan sumber daya manusia, material, dan keuangan dalam jumlah yang sangat besar. Bagian terpenting adalah sumber daya keuangan. Hampir semua perusahaan besar dalam industri bisnis negara surgawi terlibat. Sejak awal, Kepala Biro dan pria misterius itu telah membuat keputusan untuk mengorbankan Sang Le.
Menurut rencana awal, setelah Hong Wei Guo dimakzulkan, Sang Le akan segera runtuh. Qian Guangzhou kemudian akan bergerak melawan Hong Wei Guo. Namun, jika memang terjadi seperti itu, mereka tidak akan bisa menyalahkan konglomerat Toyoda atas kekesalan itu. Kepala Biro awalnya berencana untuk mengirim beberapa orang yang menyamar sebagai pembunuh konglomerat Toyoda untuk membunuh Hong Wei Guo dan menghabisi semua orang yang terlibat. Masalahnya, kalau mereka sudah melakukan hal itu, Kepala Biro dan pria misterius itu tidak bisa yakin apakah rencananya benar-benar akan berhasil. Itu adalah pertaruhan yang sangat besar. Peluang keberhasilannya 50-50. Namun, ada beberapa perubahan dalam situasi, dan ketika semua debu telah mereda, hasil akhirnya melampaui harapan semua orang. Kepala Biro, seseorang bertanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Operasi ini telah berjalan sangat sukses, Anda tidak mungkin meminta kami semua untuk berkemas dan pulang. Kata-katanya disambut dengan persetujuan semua orang. Benar, kita sudah sejauh ini, setidaknya mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Benar, aku benar-benar penasaran tentang apa yang akan dilakukan Hong Dali terhadap konglomerat Toyoda. Tingkat kegembiraan di kerumunan meningkat pesat. Hehe, oke, semuanya, tenanglah. Kepala Biro memberi isyarat dengan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya tahu semua orang sangat penasaran, sejujurnya, saya juga sangat penasaran, ya, saya dengar Hong Wei Guo bermaksud kembali ke kamar dagang sumber daya, dia mendaftarkan perusahaan baru bernama Dalipan Entertainment Civil Technology Group Corporation, perusahaan itu sudah berdiri, jadi yang tersisa adalah memanggil beberapa orang untuk menghitung total asetnya, saya akan menelepon bocah nakal Dali sekarang dan menyuruhnya mengirim Ling Xiaoyi kembali, hehe, Ling Xiaoyi tampil memukau selama pertemuan keluarga, penampilannya seharusnya lebih mengesankan di pertemuan kamar dagang sumber daya kali ini. Ya, haha, ini ide yang bagus, Kepala Biro, cepatlah menelepon, kami menunggu, benar sekali, akan sangat tidak berperasaan jika kau tidak membiarkan kami menonton pertunjukan yang menghibur seperti itu. Haha, tidak masalah, saya akan menelepon Dali sekarang. Kepala Biro mengeluarkan ponsel pintarnya dan menelepon Hong Dali setelah mencari nomornya. Panggilan itu segera tersambung dan suara malas Hong Dali terdengar di ujung telepon. Ini Paman Kepala, apakah Anda mencari saya lagi secepat ini karena permintaan satelit telah disetujui? Kepala Biro tiba-tiba mulai berkeringat deras. Dia benar-benar lupa tentang itu. Haha, bukan karena itu. Kepala Biro menyeka keringatnya, berkata, saya ingin meminjam Ling Xiaoyi, sederhananya, ayahmu telah mendirikan perusahaan atas namamu dan kami ingin menghitung total asetnya. Oh. Hong Dali terdiam sejenak, sebelum menjawab dengan agak enggan, akhir-akhir ini, Suster Xiaoyi sibuk membantuku mendapatkan bahan-bahan karena kami sedang mengerjakan penemuan baru yang sangat menarik, dia tidak bisa pergi. Kepala Biro dan yang lainnya terkejut. Jika Ling Xiaoyi tidak bisa datang, lalu siapa yang bisa datang? Yang lain tidak akan bisa diandalkan, dan selain itu, satu-satunya bawahan yang cocok di pihak Hong Dali adalah Lin Xiaoyi. Tidak ada orang lain yang cocok. Sebenarnya, jika Kepala Biro bersikeras, Hong Dali akan mengalah dan mengirim Ling Xiaoyi, tetapi masalahnya adalah pemborosan Hong Dali tidak dapat diganggu-gugat dengan cara apapun. Jadi, bahkan jika Kepala Biro ingin bersikeras, dia tidak bisa. Bagaimana kalau begini? Hong Dali tiba-tiba tersenyum dan berkata, aku akan meminjamkanmu running dog milik kami, running dog sangat pintar. Anjing pelari. Lengan mekanis yang memiliki kecerdasan buatan, anjing pelari. Anak nakal. Kepala Biro langsung marah ketika mendengar apa yang dikatakan Hong Dali. Apakah kamu tahu betapa pentingnya ini? Kamu mengirim robot. Apakah robot itu akan berfungsi? Kita perlu menghitung aset, bukan memamerkan teknologi. Running dog kita sangat pintar. Hong Dali terdengar berkata. Benar kan, running dog? Baik, Tuan Muda, jawab running dog dengan yakin. Saya bisa menyia-nyiakannya. Running dog menjawab dengan tenang. Kepala Biro dan semua orang mulai berkeringat deras karena tidak percaya. Tanggal 2 September tahun 2014 akan menjadi hari yang tak terlupakan. Sebab, pada hari itulah Raja Internet, Hong Wei Guo, yang telah dimaksudkan oleh Kamar Dagang Sumber Daya, akan kembali ke Kamar Dagang Sumber Daya. Terlebih lagi, kali ini, situasinya tidak sesederhana itu. Dia tidak sendirian di sana. Ada seseorang bersamanya yang akan mengejutkan semua orang. Itu adalah sebuah robot. Dan dari penampilannya, itu bukan robot biasa. Bab 559. Anjing pelari yang kuat. Robot ini tingginya sekitar 2 meter, konsisten mempertahankan gaya pemborosan Hong Dali, seluruh tubuh luarnya berwarna emas dan menyilaukan saat terkena sinar matahari. Pelapisan emas jelas tidak sesuai dengan gaya Hong Dali. Itu adalah emas asli yang sepenuhnya bertatakan, bukan pelapisan emas biasa. Tubuh bagian bawahnya mirip belalang sembah.
Perutnya besar, dengan 6 kaki baja untuk menjaga keseimbangannya. Tubuh bagian atasnya seperti manusia dengan 4 lengan. Kepalanya seukuran bola basket. Secara keseluruhan, penampilannya tidak bagus secara estetika, tetapi tentu saja sangat berharga. Robot ini adalah yang diminta Hong Dali untuk dikirimkan kepada Kepala Biro Lengan Mekanik, Running Dog. Setelah beberapa transformasi, ia menjadi agak tangguh. Hong Wei-guo, Liu Yihui, dan Mutai menyerbu ke lantai 99 pusat konvensi internasional bersama Running Dog. Seluruh ruang konferensi terkejut. Mereka melihat ke arah Hong Wei-guo, lalu ke Running Dog, dan terkejut selama setengah menit. Tak lama kemudian, diskusi pun meledak. Lihatlah sebentar, itu Hong Wei-guo, ya ampun, dia bahkan membawa robot, apakah robot itu diciptakan oleh Hong Dali, mengerikan sekali. Benar sekali. Apa yang sedang dia persiapkan? Apakah dia ingin kembali ke kamar dagang? Tidak apa-apa jika dia berniat kembali, masalahnya, bisakah dia kembali tanpa perusahaan? Kudengar dia mendirikan perusahaan baru, bernama Dalispan Entertainment Civil Technology Group Corporation. Namun, hanya dengan perusahaan baru, itu tidak akan cukup baginya untuk kembali ke kamar dagang. Itu memang masalah, ada aturan ketat untuk bergabung dengan lingkaran dalam kamar dagang, total aset harus melebihi 10 miliar, tidak boleh kurang 1 sen pun, bahkan jika kita semua mendukungnya, tidak ada gunanya jika dia tidak memenuhi persyaratan. Benar, itu memang sulit, lupakan saja, kami pasti akan mendukungnya, lihat saja berapa banyak aset yang berhasil dia kumpulkan. Benar sekali, kita akan menyaksikan pertunjukan yang bagus, haha. Saat diskusi berlangsung, kelima tokoh terkemuka itu saling memandang di mimbar. Kemudian, mereka memandang Hong Wei-guo. Wen Jianan tertawa. Wei-guo ada di sini, masuklah, ayah, lihat sikap Wei-guo, dia pasti sudah siap kembali ke kamar dagang, mari kita singkat saja, saya yakin semua orang menyambut Hong Wei-guo, masalahnya terletak pada aset perusahaan, meskipun saya berharap Wei-guo juga dapat kembali ke kamar dagang, kita tidak dapat melanggar aturan keras kamar dagang. Halo, CEO Wen. Hong Wei-guo tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Memang, saya bermaksud untuk kembali ke kamar dagang, namun, bukan atas nama Sang Le, saya melamar atas nama perusahaan baru yang baru saja didaftarkan Dalispan Entertainment Civil Technology Group Corporation. Hong Wei-guo tidak bermaksud kembali atas nama Sang Le. Ia atas nama Pan Entertainment Civil Technology Group Corporation milik Dali. Sang Le telah bubar. Pembelian saham Qian Family Energy Group Co., Ltd. akan segera berakhir. Sekarang giliran Hong Dali, bajingan ini tidak pernah mengecewakan. Hong Wei-guo yakin akan hal itu. Perusahaan Dalipan Entertainment Civil Technology Group. Wen Jianan menatap Hong Wei-guo, lalu menatap lengan mekanik, Running Dog. Dia mengangguk. Saya mendengar tentang perusahaan baru yang Anda dirikan, tapi bagaimana total asetnya? Seharusnya tidak apa-apa. Hong Wei-guo tersenyum. Tentu saja, aku tidak yakin berapa jumlahnya, aku tidak pernah ikut campur dalam urusan Dali, tapi menurutku. Dia menunjuk Running Dog. Running Dog seharusnya tahu. Berlari. Anjing berlari. Mendengar robot itu diberi nama Running Dog, semua orang terlonjak kaget. Ya ampun, apa Hong Dali tidak bisa memberinya nama yang lebih bagus, robot yang sangat agung, tapi namanya Running Dog, benar sekali, aku tidak tahan, seharusnya diberi nama seperti Megatron atau Optimus Prime, ya, apa itu Megatron dan Optimus Prime, aku juga tidak tahu, menurutku kedengarannya keren. Wen Jianan menatap Running Dog dengan bingung. Namamu Running Dog, apa yang bisa kamu lakukan? Halo? Saya Antek nomor 1 Tuan Muda, asisten Ling Xiaoyi, Running Dog, senang bertemu dengan Anda, Tuan. Running Dog menyapa Wen Jianan dengan sopan dengan etiket Eropa. Saya bisa menghabiskan uang, Tuan. Semua orang tercengang. Itu memang diciptakan oleh Hong Dali. Bahkan robotnya pun bisa menyia-nyiakannya. Ini. Wen Jianan terdiam. Butuh waktu cukup lama sebelum dia bertanya, itu, mengapa kamu tidak memperkenalkan Pan Entertainment Civil Technology Group Corporation milik Dali kepada kami? Kamu seharusnya tahu tentang itu, kan? Maaf, Tuan. Running Dog menggelengkan kepalanya seperti manusia. Saya juga tidak tahu, Tuan. Bagaimana mungkin? Wen Jianan terkejut. Bukankah seharusnya kau tahu sesuatu tentang itu? Total aset atau semacamnya. Hal-hal yang diutak-atik Hong Dali. Setidaknya kau seharusnya tahu jenis bisnis apa yang dijalankan perusahaan ini. Saya tahu itu, Tuan. Running Dog menganggukkan kepalanya. Haruskah saya mulai, Tuan? Ya, mulai. Wen Jianan kalah. Beritahu kami apa yang kau ketahui, bagaimanapun,
perusahaan Hong Dali kemungkinan besar bergerak di bidang kegiatan tambahan. 10 miliar bukanlah jumlah yang kecil, hal-hal yang diintervensi Hong Dali tampaknya tidak menghasilkan keuntungan, kau harus spesifik, jangan sampai melewatkan detail apapun. Baik, Tuan. Jawab Running Dog. Saya akan mulai sekarang, Tuan. Setelah itu, seluruh pusat konvensi internasional meledak. Mata dan lengan Running Dog bersatu dan menjadi proyeksi holografik. Proyeksi holografik. Hanya robot sederhana bernama Running Dog yang dilengkapi dengan proyeksi holografik. Dalam sekejap, pusat konvensi internasional dipenuhi dengan warna-warna fiksi ilmiah. Semua orang terkejut. Ya ampun, ini tidak mungkin, teknologi Hong Dali sangat canggih, benar sekali, lupakan saja asisten robot itu, ia sebenarnya dilengkapi dengan proyeksi holografik, ini, teknologi Dali 20 tahun lebih maju dari kita. Semua lampu di pusat konvensi internasional padam. Satu-satunya lampu berasal dari proyeksi holografik Running Dog. Itu adalah bangunan yang sudah dikenal, markas Hong Dali, Gedung Chenhui. Di tengah pusat konvensi internasional terdapat proyeksi holografik sebuah bangunan setinggi 3 meter, Gedung Chenhui Hong Dali. Jika hanya itu saja, itu tidak akan cukup untuk membuat semua orang tercengang. Yang mengejutkan adalah, proyeksi holografik ini dapat dikendalikan. Karena saya akan memperkenalkan aset Tuan Muda, Gedung Chenhui tidak boleh dilewatkan. Dua lengan atas Running Dog mengendalikan proyeksi holografik, dua lengan bawah mengendalikan video proyeksi holografik. Lengan kiri bawah Running Dog terentang dan mengetuk pintu masuk Gedung Chenhui dengan ringan. Pintu masuk Gedung Chenhui langsung membesar. Bagian atas gedung menghilang, dan area pintu masuk meluas 6 kali lipat. Yang dilihat semua orang adalah gambar paling jelas dari pintu masuk Gedung Chenhui. Sebagai antek nomor 1 Tuan Muda, asisten Ling Xiaoyi, Running Dog mewarisi semua kelebihan Ling Xiaoyi. Misalnya, dia sangat jelas tentang semua yang dilakukan Hong Dali, dan perhitungannya cepat. Tuan Muda telah mendirikan perusahaan kecil di lantai 1 Gedung Chenhui, bernama World of Pets. Running Dog menjelaskan sambil mendesah. Tuan Muda menginstruksikan agar semuanya gratis di World of Pets, orang-orang dapat mengadopsi hewan selama mereka mencintainya. Ah, saya suka metode ini, Tuan Muda terlalu boros, tapi saya menyukainya. Sialan, bahkan robot di samping Hong Dali tahu cara menjilatnya. Itu, Running Dog. Wen Jianan berkeringat deras. Kalau begitu, perusahaan ini sama sekali tidak menguntungkan, kan? World of Pets, anjing-anjingnya memang sangat lucu, tapi ada juga anjing peliharaan biasa, harganya, tidak seharusnya, terlalu mahal. Dia mengajukan pertanyaan yang membuat semua orang penasaran. Semua orang berpikir, World of Pets, sepertinya tidak menghasilkan keuntungan, berapa banyak keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan sekecil itu dalam setahun, 1 juta paling banyak, untuk bergabung dengan lingkaran dalam, dibutuhkan setidaknya 10 juta, World of Pets ini hanya kacang, kudengar Hong Dali pandai menghambur-hamburkan uang, dia mungkin menghabiskan banyak uang untuk World of Pets, Running Dog ini mungkin terlihat sangat canggih, tetapi tidak serbaguna seperti manusia. Ada beberapa orang yang yakin dengan Hong Dali. Mereka berpikir, Hong Dali selalu beruntung, jika dunia hewan peliharaan ini dapat ditempatkan di Gedung Chenhui, pasti ada sesuatu yang istimewa, pasti akan menghasilkan lebih dari beberapa juta. Tepat pada saat itu, Running Dog berkata, ah, begitulah, Tuan, saya rasa Anda perlu mencermatinya dengan baik, karena saya belum selesai memperkenalkan World of Pets. Ia mengetuk pintu Gedung Chenhui dan memperbesar gambar lebih jauh. Kali ini, semua orang dapat melihat apa yang berbeda dari dunia hewan peliharaan Hong Dali. Bab 560. Dengan hormat melayani Anda. Berdiri di depan pintu masuk adalah 4 ekor anjing Samoyed dan 4 ekor anjing Scottish Fold. Keempat anjing Samoyed itu berjongkok di depan pintu masuk dengan tertib, lidah mereka menjulur keluar karena cuaca panas dan melihat ke arah orang-orang yang lewat. Kedelapan hewan ini semuanya memiliki lonceng kecil yang tergantung di leher mereka. Di bawah lonceng itu ada sebuah kartu kecil, dan di kartu itu ada beberapa kata. Semua orang cukup penasaran dengan apa yang tertulis di kartu itu. Kemudian, seseorang yang matanya cukup tajam membaca, anak hilang Tuan Muda Samoyed Nao Nao, dengan tulus siap melayani Anda. Wen Jianan. Hong Weiguo. Semua orang lainnya. Hong Weiguo menutupi wajahnya. Dia benar-benar telah membuang mukanya hari ini. Ngomong-ngomong, apakah ada kebutuhan untuk menggantungkan kartu seperti itu pada Samoyed? Seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat linglung, semua orang jatuh ke lantai sambil tertawa, seseorang tertawa sangat keras hingga hampir tidak bisa bernapas. Hahaha, bajingan kecil Hong Dali ini benar-benar bisa membuat lelucon, Samoyed Nao Nao, anak durhaka Tuan Muda, dengan tulus siap melayani Anda. Hahaha, ini sangat lucu, Dali si anak ajaib ini benar-benar berbakat, aku benar-benar yakin sekarang. Wen Jianan tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Ini, anjing pelari, kucing-kucing ini, dan anjing-anjing ini. Ah,
Ini kucing dan anjing yang hilang, Tuan. Running Dog langsung mengoreksi kesalahan Wen Jianan. Mereka sangat populer sekarang, warga sangat menyukainya. Aku tahu. Wen Jianan merasa aneh dan bertanya, tetapi apakah mereka punya kegunaan lain? Sepertinya aku tidak melihatnya. Ya, Tuan. Running Dog mengetuk lagi proyeksi holografik itu. Kemudian, seseorang di pintu masuk mulai masuk. Pada saat ini, seseorang yang mengejutkan semua orang muncul. Itu adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun lebih. Saat melihatnya masuk, Samoyed Nao Nao dengan patuh berjalan ke arahnya. Kemudian, pria itu menepuk kepala Nao Nao dengan wajar, Nao Nao, menggonggong, dan kemudian mereka berdua masuk bersama. Pada awalnya, orang-orang di sini masih tidak merasakan apapun yang aneh, tetapi dengan sangat cepat, semua orang tercengang. Nao Nao, pergilah ke lantai 3. Pria muda itu memberi instruksi. Kemudian, mereka berdua masuk ke dalam lift dan Nao Nao benar-benar berdiri dan menekan tombol lantai 3 dengan kakinya. Tidak hanya itu, setelah menekan tombol, Nao Nao melihat bahwa tidak ada orang lain yang masuk dan juga menekan tombol untuk menutup pintu. Ya Tuhan! Melihat ini, semua orang tercengang. Anjing ini pasti bereinkarnasi dengan cara yang salah, kan? Dia benar-benar tahu cara menekan tombol lift. Pasti ada yang salah dengan cara pandangku terhadap ini. Apakah semua anjing yang dirawat Hong Dali begitu cerdas? Ini. Wen Jianan juga benar-benar tercengang. Kucing dan anjing biasa memang tidak terlalu berharga, hewan peliharaan seharga 500 atau 600 saja sudah dianggap tidak buruk. Namun, jelas saja, anjing secerdas ini, yang bisa mengerti ucapan manusia dan bahkan menekan tombol lift, bukanlah anjing biasa. Jika seseorang membawa anjing jenis ini keluar bersamanya. Seperti yang diharapkan, saat mereka memikirkan hal ini, mereka melihat pemuda itu membawa Nao Nao keluar dari lift dan berkata, Nao Nao, bawakan aku minuman. Ya, aku ingin jus jeruk, aku suka yang ini. Oleh karena itu, semua orang di pusat konvensi internasional terkejut sampai rahang mereka ternganga lagi. Nao Nao langsung berjalan di depan mesin penjual minuman gratis, berdiri, menekan beberapa tombol, dan kemudian mereka melihat sekaleng jus jeruk segar benar-benar jatuh. Tidak hanya itu, Nao Nao membuka mulutnya dan meraih kaleng itu dengan mulutnya dan langsung berjalan kembali ke arah pemuda itu. Oh, lumayan. Pemuda itu tampaknya sudah sering melihat hal ini dan sama sekali tidak terkejut. Ia hanya menepuk kepala Nao Nao dengan puas dan berkata, bagus sekali, hehe. Hebatnya, Nao Nao langsung menggonggong dan kemudian tersenyum. Apa-apaan ini? Ini pasti seekor anjing dengan kecerdasan anak berusia 10 tahun. Melihat kejadian itu, seisi International Convention Center menjadi sunyi, yang terdengar hanya suara nafas berat. Seekor anjing Samoyed dengan kecerdasan anak berusia 10 tahun yang tahu cara menekan tombol lift dan membawa minuman, jika mereka punya satu di keluarga mereka. Seperti yang diharapkan, tepat saat mereka sedang berpikir sampai di titik ini, seseorang menanyakan harganya, Running Dog, berapa harga seekor Samoyed ini? Saya mau satu, saya tawarkan 5.000, tidak, 5.000 tidak cukup, saya tawarkan 10.000. Apa, kamu hanya menawarkan 10.000 untuk anjing sebaik ini, apakah kamu menghinanya? Aku menawarkan 20.000. Cei, anjing sebaik itu adalah teman terbaik untuk anakku, aku tawarkan 30.000. Standar orang-orang di kamar dagang ini memang tinggi. Bagi mereka, yang terpenting adalah barang itu langka. Mengenai harga, itu tidak penting, bagaimanapun, 5.000 dan 50.000 tidak memiliki banyak perbedaan bagi mereka. Tentu saja, orang-orang ini hanya melihat anjing-anjing dengan kecerdasan tinggi, beberapa orang lainnya malah bertanya, anjing pelari, apakah ada jenis hewan lain di dunia hewan peliharaan Dali, apakah ada yang lebih langka dan aneh? Ini adalah pertanyaan penting. Bagaimanapun, meskipun mayoritas orang menyukai hewan kecil seperti anjing dan kucing, ada juga banyak yang lebih menyukai hal-hal yang lebih unik. Ya, ada. Running Dog melanjutkan dengan proyeksi holografik. Kali ini, gambar berubah dan menggambarkan gambar World of Pets. Setelah gambarnya menjadi lebih jelas, semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam. Sebab, hewan yang ada di sana tidak hanya terbatas pada kucing dan anjing saja, tetapi juga berbagai jenis hewan lainnya. Hewan-hewan ini juga biasa terlihat, tetapi yang jelas, hewan yang dapat membuat mereka terkejut bukanlah hewan biasa. Misalnya, menggunakan gorila di sana. Gorila adalah hewan yang paling mirip dengan manusia, kecerdasan gorila cukup tinggi. Namun, gorila di sana sangat berbeda, gorila ini benar-benar mengenakan jas dan dasi. Melihatnya berjalan tegak, semua orang merasa sedikit terkejut, dan beberapa orang bertanya, apakah Dali sedang bersiap untuk membuka sirkus? Ini benar-benar tampak menarik, lihat gorila itu, ia mengenakan jas dan dasi. Apa-apaan, ia benar-benar merokok. Apa-apaan ini, pasti ada yang salah dengan mataku, kan?
Gorila itu benar-benar mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan menghisapnya. Tidak heran mereka begitu terkejut, gorila itu mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan cekatan. Kemudian, ia mengeluarkan korek api, jenis Zippo yang sangat modis, menyalakan rokok, dan menghisapnya dengan puas. Dilihat dari kelancaran tindakannya, jelaslah ia adalah seorang perokok berat. Semua orang menatap dengan bingung. Kemudian, sesuatu yang lebih menarik terjadi. Pada saat itu, seekor monyet melompat. Monyet itu tidak memakai apapun di bagian bawahnya, tetapi mengenakan kemeja pelaut dan topi di kepalanya, berpakaian dengan cara yang tidak mencolok. Monyet itu menyodok gorila itu dan memberi isyarat dengan tangannya. Lalu, mata semua orang hampir terbelalak saat gorila itu dengan cekatan mengeluarkan bungkus rokok dan memberikan satu kepada monyet itu. Semua orang merasa kepalanya mati rasa. Semua hewan abnormal di dunia pasti berkumpul di lantai pertama gedung Chenhui, itu pasti benar. Melihat gorila dan monyet merokok di sisi ini, mereka dengan cepat tertarik pada dua harimau di sisi yang lain. Harimau jelas merupakan raja hutan, orang normal akan merasa takut bahkan jika mereka melihat harimau dari jauh. Namun kedua harimau ini jelas berbeda, mereka tidak hanya mengenakan tuxedo, tetapi yang terpenting adalah mereka memegang botol susu di mulut mereka dan memberi makan dua bayi. Kedua bayi itu tampak baru berusia beberapa bulan, baru bisa minum susu dan hanya tahu menangis. Namun harimau tersebut hanya memegang botol susu dengan mulutnya dan dengan sangat sabar memberikan susu kepada kedua bayi tersebut. Setelah memberi mereka makan beberapa saat, bayi-bayi itu tiba-tiba menangis. Kemudian, semua orang melihat harimau itu menggerakkan kepalanya dengan penuh perhatian dan dengan lembut menyentuh bayi-bayi itu. Pernahkah Anda melihat harimau yang tahu cara mengasuh anak? Semua orang di sini pasti tidak, tetapi mereka mengalami kejadian yang membuka mata hari ini. Ini. Semua orang bertanya dengan ngeri, bagaimana Dali bisa melakukan ini seperti fantasi, harimau yang bisa mengasuh bayi. Jika seseorang mengatakan kepada mereka bahwa harimau memakan bayi, mereka pasti akan mempercayainya. Namun, mengenai harimau yang mengasuh bayi, meskipun mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tetap merasa itu terlalu imajiner. Baik, Tuan. Kemudian, Running Dog menjelaskan, ketika Tuan Muda berada di gedung Chenhui dan merasa bosan, dia akan pergi ke lantai pertama untuk melihat hewan-hewan di sana. Sejak anjing dan kucing liar diadopsi oleh orang lain, dia memilih beberapa hewan dari kebun binatang yang dibelinya dan membawanya ke sana. Sebagai sahabat karib hewan-hewan itu, Tuan Muda sangat suka bermain dengan mereka, dan sebagai hasil dari permainannya dengan mereka, hal ini terjadi. Berbicara sampai di titik ini, Running Dog kembali menjilat Hong Dali. Tuan Muda benar-benar luar biasa, aku suka. Sekarang setelah lantai pertama gedung Chenhui diperkenalkan ke titik ini, semua orang mengerti. Dengan cepat, seseorang bertanya, Running Dog, karena lantai ini disebut dunia hewan peliharaan, tentu saja semuanya hewan peliharaan, kan, aku cukup menyukai kedua harimau itu, sebutkan harganya, aku akan membelinya berapapun harganya. Harimau yang bisa mengasuh anak dan memakai tuxedo, jika dia membawa mereka keluar bersamanya, itu pasti akan membuatnya sangat bangga. Ini jauh lebih baik daripada membawa sekretaris wanita bersamanya, sial. Jika dia tidak bisa mencapai kesepakatan dengan kliennya, dia bisa meminta harimau untuk menggigit mereka. Seperti dugaan kami, saat orang ini menanyakan harga, orang-orang lain pun ikut mendekati. Bayangkan saja, jika mereka kedatangan tamu, begitu mereka masuk ke ruang tamu, mereka pasti akan mengobrol, bukan? Mereka akan membandingkan pelayan mana yang lebih baik, bukan? Pasti ada sesuatu yang bisa dibicarakan, bukan? Lalu, pada saat itu, seekor gorila datang mengenakan jas dan dasi, membungkus sopan, memberikan sebatang rokok kepada pengunjung dan menyalakannya. Sial, itu pasti sangat keren, bukan? Itulah yang disebut standar hidup yang tinggi, bukan? Sedangkan pembantu Filipina lainnya, pelayan yang berasal dari rumah pelayan, orang-orang itu bisa dengan mudah dirayu, tapi pasti tidak akan bisa merayu gorila yang bisa menyalakan rokok dan asap, kan? Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.